Perubahan yang mendadak ini merupakan sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun yang hadir. Api langit menyapu ke bawah dan semuanya bergegas menuju ke arah Su Men berada. Adegan ini membuat Mo Ding yang awalnya berpuas diri menjadi pucat karena ngeri. Bagaimana mungkin kemarahanku menjadi tidak terkendali? Mo Ding tidak dapat mempercayainya. Dia jelas-jelas mengendalikan api bawah tanah gagak emas untuk menyerang Liu Xian dan yang lainnya, jadi mengapa dia mengubah arah dan pergi ke sana? Liu Xian, yang awalnya berencana untuk mati secara heroik, juga bingung dengan pemandangan ini. Mengapa api tiba-tiba berubah arah? Liu Xian mengira dirinya ditakdirkan mati, dan bahkan bersiap membawa Mo Ding bersamanya untuk mati. Namun dia tidak menyangka bahwa tidak sedikit pun jejak api bawah tanah gagak emas akan menimpanya. Tidak apa-apa, mereka yang semula melarikan diri ke segala arah tentu saja berhenti melarikan diri setelah melihat situasi ini. Tetapi semua orang sangat bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Chu Chaoyang yang berdiri di samping Su Men menjadi ketakutan setengah mati saat melihat lautan api dunia bawah gagak emas yang luas menerjang ke arahnya. Astaga, mengapa api datang ke arah ini? Apakah Anda akan membiarkan orang hidup? Bahkan jika Chu Chaoyang ingin melarikan diri saat ini, sudah terlambat. Api itu menutupi area yang sangat luas, hingga seluruh area di bawah kakinya pun tertutupi. Sekalipun dia bisa terbang saat ini, sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Sedangkan bagi Chu Chaoyang, akan menjadi sebuah fantasi jika mampu menahan api neter gagak emas ini. Jika hanya sedikit Golden Crow Nether Fire, Chu Chaoyang masih bisa mencoba menahannya. Lagi pula, di dalam tubuhnya juga terdapat Golden Crow Nether Fire, jadi dia tidak sepenuhnya tidak berdaya. Akan tetapi, nyala api sekuat itu sudah cukup untuk membuat penguasa alam Tongtian yang kuat sekalipun melarikan diri. Belum lagi Chu Chaoyang, sekalipun dia 10 kali lebih kuat, dia tetap akan kesulitan menahan nyala api ini. Kematian itu pasti. Melihat api dunia bawah gagak emas yang sudah mendekat, Chu Chaoyang menjerit kesakitan, merasa sangat menyesal. Kalau saja aku tahu orang-orang tak bersalah akan menjadi korbannya, aku tidak akan bersikap sombong dan berdiri di tempat terkutuk ini menyaksikan perkelahian itu. Betapa penuh kebencian, apakah saya sungguh akan mati di sini? Tepat ketika Chu Chaoyang merasa putus asa, dia melihat Su Men di sampingnya tiba-tiba membuka lengannya. Ledakan. Semburan api yang bergulung-gulung langsung mengguyur tubuh Su Men. Chu Chaoyang tertegun sejenak. Dia menatap Su Men dengan tak percaya. Wanita ini benar-benar menyerap api dunia bawah Golden Crow. Bagaimana dia melakukannya? Pada saat ini, Chu Chaoyang melihat bayangan gagak emas muncul dari belakang Su Men, persis sama dengan tanda gagak emas di antara kedua alisnya. Tidak hanya itu, Su Men secara keseluruhan juga mengalami perubahan yang sangat menakjubkan. Petunjuk tentang kehidupan kuno dan perubahan-perubahan terus terpancar dari Su Men. Seolah-olah jiwa lain perlahan-lahan terbangun dari tubuh Su Men. Chu Chaoyang terkejut dan bingung, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dalam situasi saat ini, dia tampaknya tidak dalam bahaya. Semua api neter gagak emas diserap oleh Su Men dan tidak akan menjadi ancaman baginya. Pada saat yang sama, orang lain di atas juga memperhatikan situasi di sini. Mo Ding melihat Su Men menyerap Golden Crow Nether Fire sekilas, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Wanita ini benar-benar dapat menyerap Golden Crow Nether Fire miliknya. Bukan hanya dia saja, semua orang juga terkejut. Situasi saat ini benar-benar di luar harapan siapapun. Baik Mo Ding maupun Liu Xian dan yang lainnya merasa sulit beradaptasi dengan situasi saat ini. Namun, bagi Mo Ding, situasi saat ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar. Api neter gagak emas miliknya sendiri untuk sementara tidak bisa digunakan, dan api neter gagak emas yang dipinjam dari api kuno semuanya diambil oleh wanita Su Men. Bagaimana dia bisa melawan Liu Xian dan yang lainnya? Hal ini memang benar adanya. Meskipun Liu Xian dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi dan sangat bingung, mereka tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Liu Xian menyerang lagi dan tiba-tiba menyerbu ke depan. Su Hongtian dan yang lainnya dengan cepat berbalik dan terus menyerang Mo Ding. Bersama dengan dua penguasa Liga Jahat Darah, 9 orang kuat di alam Tongtian sekali lagi membentuk kekuatan pembasmi melawan Mo Ding. Kali ini, Mo Ding benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Brengsek, mata Mo Ding hampir meledak, dan dia bertarung sekuat tenaga, nyaris lolos dari pengepungan 9 orang. Tetapi saat ini, Mo Ding telah terluka parah. Sekalipun dia berhasil melarikan diri, dia hanya bisa bertahan hidup. Mo Ding sudah putus asa. Dia akan mati hari ini. Basmi Mo Ding.
Ayo kita pergi bersama, basmi dia. Titik titik titik. Moral orang banyak pun meningkat, dan mereka tidak memberi Mo Ding kesempatan untuk bertahan hidup, mereka terus mengejarnya tanpa henti. Mo Ding benar-benar panik. Untuk pertama kalinya, dia merasakan ancaman kematian. Orang pembawa sial, kenapa apinya tidak bisa digunakan? Mo Ding terus mengaktifkan lingkaran sihir, mencoba meminjam kekuatan api kuno lagi. Tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Bukan hanya itu saja, bayangan burung gagak emas di belakangnya pun menjadi redup dan hampir lenyap sepenuhnya. Mo Ding tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan diburu di wilayahnya sendiri. Mo Ding, yang melarikan diri dengan panik saat ini, telah sepenuhnya kehilangan sikapnya sebagai seorang pemimpin klan. Dia hanya ingin bertahan hidup. Meskipun para tetua ingin datang untuk menyelamatkan, mereka selalu ditahan oleh para master alam Tongtian lainnya dan tidak punya cara untuk sampai ke sana. Wah! Sebuah jejak telapak tangan datang ke arahnya, dan Mo Ding nyaris tidak berbalik untuk menangkisnya, namun tiba-tiba sebuah cahaya pedang datang dari samping. Engah! Mo Ding terkejut dan salah satu lengannya terputus. Ah! Mo Ding menjerit, lengannya yang patah terlempar dan darah mengucur keluar. Liu Xian dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk mengejar dan melancarkan berbagai serangan secara bersamaan. Bagaimana Mo Ding yang terluka parah bisa melawan? Ledakan, 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 ledakan. Serangan dahsyat itu langsung menelan Mo Ding. Mo Ding berdarah deras, dengan luka di sekujur tubuhnya, dan sebagian betisnya terputus. Selamatkan aku. Siapa yang akan menyelamatkanku? Mo Ding memuntahkan darah dan berteriak tak berdaya, berharap seseorang bisa datang dan menyelamatkannya. Sayang sekali tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Hanya ada orang yang ingin membasminya, tidak ada yang dapat menyelamatkannya. Di sekte Jinwu yang besar, semua orang menyaksikan Mo Ding diburu. Mo Ding tiba-tiba melihat Su Men dan Chu Chaoyang di bawah, dan tertegun sejenak. Chu Chaoyang juga menatap Mo Ding, wajahnya tanpa ekspresi dan sangat dingin. Mo Ding tiba-tiba menyerang ke bawah. Aku membasmimu. Mo Ding meraung dan berlari langsung ke arah Su Man. Orang yang ingin dibasminya bukanlah Chu Chaoyang, tetapi Su Men. Di mata Mo Ding, dia tidak akan kalah, tetapi dia dikalahkan karena wanita ini. Bahkan jika aku mati, aku akan membasmi wanita ini. Melihat Mo Ding datang ke arahnya seperti hantu jahat yang ganas, wajah Chu Chaoyang tiba-tiba berubah, dan dia hendak mengeluarkan bonekanya untuk menghalanginya. Tetapi pada saat ini, Su Men tiba-tiba membuka matanya. Mati, kata kematian diucapkan dengan lembut dari mulut Su Men. Segera setelah itu, bayangan Golden Crow di belakang Su Men menjadi lebih terang. Api keemasan menyembur keluar dari antara alis Su Men dan langsung menyelimuti Mo Ding. Golden Crow Netherfire ini bahkan lebih kuat daripada Golden Crow Netherfire yang pernah digunakan Mo Ding sebelumnya, dan lebih dekat dengan aura api kuno itu sendiri. Jika api dunia bawah gagak emas Mo Ding berkobar dan menguasai. Api dunia bawah gagak emas yang dilepaskan Su Men saat ini murni dan kuno. Api asal yang tidak muncul di sekte Jinwu selama bertahun-tahun. Itu sama persis dengan api bawah tanah gagak emas yang diseduh oleh leluhur gagak emas saat itu. Hingga kematiannya, Mo Ding tidak pernah membayangkan bahwa ia akan dikuburkan di bawah api neter gagak emas, yang mana pernah menjadi hal yang paling ia banggakan. Ah! Teriakan melengking datang dari api. Mo Ding berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Daging di sekujur tubuh terbakar, darah menguap, dan tulang-tulang terpanggang menjadi abu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Mo Ding, pemimpin sekte Jinwu, dibakar sampai mati oleh api neraka Jinwu. Mo Ding sudah meninggal. Seluruh orang itu berubah menjadi abu, hampir tidak menyisakan apapun. Orang yang membasmi Mo Ding bukanlah Liu Xian, bukan Su Hongtian, dan tentu saja bukan dua penguasa Liga Jahat Darah. Ternyata itu Su Man. Pada akhirnya, Mo Ding mati di tangan seorang wanita bernama Su Men. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Sebagai saksi, Chu Chaoyang menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir. Dia masih shock sampai Mo Ding benar-benar meninggal. Mati, pemimpin sekte Jinwu meninggal begitu saja. Api neter gagak emas ditarik ke tubuh Su Men. Dia tampak bingung dan tampaknya tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dan di atas langit, sepasang mata sedang memandang tempat ini. Ada ekspresi terkejut dan tidak yakin di wajah semua orang. Terutama Liu Xian dan yang lainnya, ekspresi dan suasana hati mereka cukup rumit. Mereka sudah lama berencana, sudah lama bersiap, sudah lama berusaha, tapi mereka tetap tidak bisa membasmi Mo Ding. Akibatnya, Mo Ding dibasmi oleh wanita aneh seperti itu.
Suasana hati mereka secara alami akan menjadi rumit. Tapi hasilnya tetap bagus. Setidaknya Moding sudah mati, dan tujuan akhir mereka telah tercapai. Bagi para pemimpin kekuatan besar seperti Su Hongtian, selama Moding mati, mereka akan membalaskan dendam anggota keluarga mereka. Adapun Liu Xian, dia tentu saja kecewa karena dia tidak mampu membasmi Moding dengan tangannya sendiri. Untungnya, kematian Moding membuat kebencian yang telah ia kumpulkan selama 10 tahun menghilang, dan ia tampak merasa jauh lebih rileks. Adapun dua pembasmi aliansi jahat darah, mereka tidak merasakan apapun di hati mereka. Mereka bekerja demi uang, jadi hidup atau matinya Moding tidak ada hubungannya dengan mereka. Tentu saja orang-orang dari Sekte Jinwu ini berbeda. Begitu Moding meninggal, mereka merasakan seolah-olah langit runtuh. Seluruh Sekte Jinwu jatuh dalam keputusasaan sejenak, dan awan kesuraman menyelimuti hati setiap anggota Sekte Jinwu. Terutama Tuan Muda Mo Yun. Dia menyaksikan kematian Mo Ding dengan matanya sendiri dan benar-benar terkejut. Pikiran Mo Yun menjadi kosong, dan dia tidak dapat membayangkan saat ketika ayahnya terbasmi. Baru setelah suara seseorang di sampingnya terdengar, Mo Yun tersadar kembali. Tuan Muda, silakan ikuti saya dan pergi dengan cepat, atau akan terlambat. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya, wajahnya penuh kesedihan, kemarahan, dan kecemasan. Dia adalah orang kepercayaan Mo Ding dan salah satu bawahan Mo Ding yang paling terpercaya. Orang ini menyaksikan Mo Ding tewas dan tahu bahwa Sekte Jinwu akan berada dalam masalah besar, jadi dia berpikir untuk membawa Mo Yun pergi dari Sekte Jinwu. Apapun yang terjadi, Mo Ding, putra satu-satunya, harus dilindungi. Mo Yun mengangguk lesu. Baiklah. Pria parubaya itu segera menarik Mo Yun dan mencoba melarikan diri dari Sekte Jinwu melalui jalan rahasia. Tetapi pada saat ini, seseorang menghalangi jalan Mo Yun. Binatang kecil keluarga Mo, kemana kau ingin melarikan diri? Sebuah suara dingin dan tumpul terdengar, dan seorang lelaki tua berwajah ungu turun dari langit, menghalangi jalan Mo Yun dan pria lainnya. Orang ini adalah Su Hongtian. Pria parubaya itu merasa ngeri. Dia tidak pernah menyangka Su Hongtian akan datang secepat itu. Mo Yun juga tampak ketakutan. Dia terus bersembunyi di belakang pria parubaya itu dan tidak berani menghadapi Su Hongtian sama sekali. Su Hongtian menatap Mo Yun dengan dingin, matanya penuh dengan niat membasmi. Gara-gara orang inilah cucunya terbasmi. Sekarang Mo Ding sudah mati, binatang kecil ini harus mati juga. Su Hongtian selalu ingin membasmi ayah dan anak keluarga Mo. Sekarang Mo Ding sudah mati, jika Mo Yun masih hidup, maka operasi mereka kali ini tidak dapat dianggap sempurna. Ayah dan anak ini harus mati. Melihat sulitnya melarikan diri, pria parubaya itu berbalik dan menatap Mo Yun dengan ekspresi bertekad di wajahnya. Tuan Muda, tolong jaga diri Anda. Sebelum dia selesai berbicara, pria parubaya itu meraung marah dan menyerbu ke arah Su Hongtian seperti seekor harimau yang turun dari gunung. Su Hongtian bahkan tidak memandang pria parubaya itu, dia hanya mengangkat tangannya dan menamparnya. Pria parubaya ini cukup kuat. Ia adalah seorang pejuang pada tahap Nas Chen Sol. Jika dia berada di tempat lain, dia akan dianggap master. Namun sayang, Su Hongtian adalah ahli alam Tongtian sejati. Kesenjangan antara kedua pihak begitu besar sehingga keduanya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Engah, pria parubaya itu menerima serangan telapak tangan Su Hongtian secara langsung, akibatnya seluruh tubuhnya terpental seperti karung rusak, darah muncrat keluar, bercampur dengan beberapa andalamnya. Mo Yun menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Celepuk, Mo Yun hanya berlutut di tanah, menatap Su Hongtian dengan tatapan bodoh. Ampuni aku, ampuni aku. Mo Yun ketakutan, dan dia terus bersujud kepada Su Hongtian, dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Dia tampak sesedih mungkin. Su Hongtian memiliki senyum muram di wajahnya. Karena kamu, cucuku akan mati. Jika cucuku bisa mati, apakah kamu tidak bisa mati? Mo Yun tampak ketakutan dan terus memohon belas kasihan. Bagaimana Su Hongtian bisa memaafkannya? Semua kemarahan harus dilampiaskan sepenuhnya pada saat ini. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya membasmi Mo Yun. Ledakan. Dengan satu serangan telapak tangan, Su Hongtian langsung menghancurkan kepala Mo Yun. Seluruh kepala Mo Yun hancur seperti semangka. Materi otak putih dan darah bercampur menjadi satu dan berceceran di seluruh tanah. Tubuh Mo Yun yang tanpa kepala berlutut di sana, tangan dan kakinya masih berkedut. Setelah Su Hongtian membasmi Mo Yun, dia merasa segar kembali dan kebencian yang terkumpul dalam hatinya lenyap. Cucu,
Ayah dan anak keluarga Mo sudah meninggal. Kakek sudah membalaskan dendammu. Liu Xian dan yang lainnya turun dari langit dan mendatangi Su Men dan Chu Chaoyang bersama-sama. Alasannya sederhana. Su Men akhirnya membasmi Mo Ding, dan api neter gagak emas muncul di tubuh Su Men. Dia juga mengambil Golden Crow Nether Fire yang awalnya digunakan oleh Mo Ding. Situasi ini memaksa Liu Xian dan yang lainnya untuk memperhatikan. Mereka ingin memastikan identitas Su Men. Adapun Chu Chaoyang yang berdiri di samping, dia diabaikan begitu saja oleh mereka. Di mata mereka, pemuda yang berpenampilan biasa ini mungkin hanya seorang murid sekte Jinwu dan tidak perlu memperhatikannya sama sekali. Siapa kamu, gadis? Liu Xian menatap Su Men dan bertanya dengan suara yang dalam. Su Men tampak sedikit gugup dan mundur beberapa langkah. Seseorang tiba-tiba muncul di belakang Su Men dan menghalangi jalannya mundur. Nona, kami tidak bermaksud menyinggung Anda, tapi tolong beritahu kami asal-usul Anda, kalau tidak, kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Liu Xian melangkah maju dan berkata dengan nada sedikit mengancam. Aku hanya seorang murid sekte Jinwu, kata Su Men. Liu Xian dan yang lainnya langsung mengerutkan kening. Seorang murid sekte Jinwu. Jika dia benar-benar murid sekte Jinwu, bagaimana dia bisa memiliki aura yang begitu aneh dan kuat? Bisakah kamu juga menggunakan Golden Crow Nether Fire untuk membasmi Mo Ding? Tak seorang pun akan percaya itu. Seorang teman baik Liu Xian berkata, tidak peduli siapa dia, kurung dia terlebih dahulu. Ya, jika wanita ini dibiarkan sendiri, dia mungkin menjadi ancaman. Tangkap dia dulu dan interogasi dia dengan saksama. Kalau tidak berhasil, basmi saja dia. Lebih dari satu orang mengatakan hal ini, dan semuanya cukup waspada dan memusuhi Su Men. Su Men sedikit bingung. Dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Semua orang di sisi berlawanan adalah penguasa alam Tongtian, dan siapapun di antara mereka dapat membasminya dengan mudah. Su Men tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Chu Chaoyang. Chu Chaoyang juga menghela nafas dan hanya bisa berdiri. Liu Xian, apakah kamu mengenali saya? Ketika Liu Xian mendengar ini, dia awalnya tertegun, lalu dia menatap Chu Chaoyang. Namun, pada saat ini Chu Chaoyang masih mempertahankan wajah Wu Ming, dan Liu Xian belum pernah melihat Wu Ming sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak mengenalinya. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa mengenalku? Liu Xian menatap Chu Chaoyang dengan heran. Dia menatapnya dengan cermat dan memastikan bahwa dia tidak mengenal pemuda ini. Chu Chaoyang berkata dengan dingin, mari ikut aku ke samping, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu berdua saja. Liu Xian mengerutkan kening. Chu Chaoyang berkata, kultivasiku jauh lebih rendah darimu, apakah kau masih takut padaku? Liu Xian mendengus, aku ingin mendengar apa yang ingin kau katakan. Liu Xian tentu saja tidak akan takut lagi pada Chu Chaoyang. Bagaimanapun, seluruh tubuh Chu Chaoyang dipenuhi dengan aura seorang pejuang di alam Juyuan. Di mata penguasa alam Tongtian seperti Liu Xian, dia sangat lemah hingga dia dapat dengan mudah dibasmi hanya dengan lambaian tangannya. Karena itu, Liu Xian tidak takut dengan tipuan apapun yang mungkin dilakukan anak ini. Kalau ada yang salah, dia tinggal menamparnya saja. Yang lainnya tidak khawatir pada Liu Xian dan membiarkan Liu Xian mengikuti Chu Chaoyang ke samping. Tidak ada seorang pun di sekitar sini sekarang. Apa yang ingin kau katakan padaku? Liu Xian bertanya pada Chu Chaoyang. Chu Chaoyang berhenti dan membentuk lingkaran sihir kedap suara dengan lambaian tangannya. Liu Xian tidak tampak terkejut, bahkan ada sedikit seringai di bibirnya. Anda tampaknya sangat berhati-hati. Chu Chaoyang berkata dengan suara berat. Liu Xian, sekarang Mo Ding sudah mati, Mo Yun mungkin juga dibasmi oleh orang-orangmu. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Apakah kau akan mengambil alih sekte Jinwu? Liu Xian tidak menyangka anak ini akan menanyakan hal ini, dan tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut. Tetapi kemudian Liu Xian tertawa meremehkan. Siapa kamu? Bagaimana aku memperlakukan sekte Jinwu ada hubungannya denganmu? Chu Chaoyang mendesah. Liu Xian, lihat siapa aku. Begitu dia selesai berbicara, penampilan Chu Chaoyang berubah dan kembali ke penampilan aslinya. Pupil mata Liu Xian mengecil, kemudian dia dipenuhi rasa tidak percaya. Chu Chaoyang itu kamu. Chu Chaoyang mengangguk dan berkata dengan tenang, ini aku. Kakak Liu mungkin tidak menduganya, kan? Tentu saja Liu Xian tidak dapat membayangkan hal ini. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa anak laki-laki biasa di depannya ini sebenarnya adalah penyelamatnya, Chu Chaoyang. Ini sungguh tidak terduga. Liu Xian tertegun lama sebelum akhirnya sadar. Dia menatap Chu Chaoyang dengan heran. Kenapa kamu? Chu Chaoyang berkata, Su Men adalah teman seperjuanganku.
Aku menyamar dan menyelinap ke Sekte Jinwu hanya untuk menyelamatkannya. Aku tidak menyangka kau akan masuk ke Sekte Jinwu begitu saja. Itu bisa dianggap sebagai suatu kebetulan. Liu Xian mengerutkan kening Sumen. Apakah dia wanita tadi? Apakah dia sesama muridmu? Apakah dia juga murid Sekte Tianji? Chu Chaoyang mengangguk. Liu Xian terdiam. Dia akhirnya mengumpulkan sekelompok ahli dan berupaya keras untuk masuk ke Sekte Jinwu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chu Chaoyang sudah menyelinap masuk. Ini sungguh menakjubkan. Liu Xian awalnya berpikir untuk menyelinap ke Sekte Jinwu dan diam-diam membasmi Mo Ding. Tetapi rencana ini terlalu sulit untuk dilaksanakan dan segera ditinggalkan oleh Liu Xian. Namun tak seorang pun menyangka bahwa Chu Chaoyang, dengan tingkat kultivasi alam Juyuan, benar-benar berhasil menyelinap ke Sekte Jinwu. Dan tampaknya dia baik-baik saja di Sekte Jinwu. Bagaimana kamu bisa masuk? Liu Xian tidak dapat menahan rasa penasarannya. Chu Chaoyang berkata, wajah yang baru saja kamu lihat sebenarnya adalah wajah dari seorang tokoh penting. Orang ini bernama Wu Ming, dan dia adalah pemimpin yang mengalahkan semua pahlawan dalam konferensi Pil Qianlong negara bagian Yan belum lama ini. Liu Xian terkejut. Wu Ming, apakah dia adalah alkemis Wu Ming yang dikabarkan telah diterima sebagai murid oleh tetua Wu Shuang dari istana dan... Chu Chaoyang bersenandung. Liu Xian menarik napas dan menatap Chu Chaoyang dengan kagum. Anak ini sungguh pemberani. Dia benar-benar berani berpura-pura menjadi Wu Ming dan menyelinap ke Sekte Jinwu. Jika orang-orang di istana dan tahu tentang ini, mungkin akan menimbulkan masalah besar. Lagi pula, berpura-pura menjadi seseorang dari istana dan, terutama seseorang dengan status dan kedudukan seperti itu, akan berakibat serius. Jika terjadi kesalahan, bahkan Sekte Tianji di belakang Chu Chaoyang akan terlibat. Saudara Liu, saya harap Anda dapat merahasiakan masalah ini dari saya dan tidak membocorkannya. Kata Chu Chaoyang sambil mengepalkan tangan. Liu Xian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kamu telah menyelamatkan hidupku. Aku bisa datang ke sini untuk membalas dendam berkat bantuanmu sebelumnya. Aku tidak akan pernah menceritakan hal ini kepada siapapun dalam hidupku, bahkan kepada Xian. Chu Chaoyang mengangguk. Terima kasih banyak, Saudara Liu. Meskipun Chu Chaoyang tidak terlalu mempercayai Liu Xian, ini adalah satu-satunya cara untuk menangani masalah tersebut. Mungkinkah Liu Xian terbasmi? Jika Anda benar-benar ingin membasmi Liu Xian, itu bukan hal yang mustahil. Pada jarak sedekat itu, selama Chu Chaoyang mengejutkan lawan dan menggunakan aura Kaisar Ilahi, dia akan memiliki peluang bagus untuk berhasil. Namun Chu Chaoyang tidak perlu membasmi Liu Xian sama sekali. Jika Anda benar-benar ingin membasminya, tidak perlu mengungkapkan wajah asli Anda. Selain itu, Chu Chaoyang tidak menyangka bahwa Liu Xian akan membocorkan masalah ini. Ngomong-ngomong, ada apa dengan Sumen? Kenapa dia bisa menggunakan Golden Crown Nether Fire dan dia juga membasmi Mo Ding? Liu Xian tiba-tiba bertanya. Chu Chaoyang berkata, sebenarnya, aku tidak tahu banyak tentang hal itu, tetapi dia dan ayah serta anak dari keluarga Mo memang punya dendam, jadi tidak mengherankan jika dia membasminya. Liu Xian tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Chu Chaoyang menatapnya. Saudara Liu, apa rencanamu selanjutnya? Liu Xian tersenyum dan berkata, Mo Ding sudah mati, dan dendamku terhadap Xian telah terbalaskan. Aku tidak terobsesi dengan Sekte Jinwu, jadi biarkan saja. Chu Chaoyang sedikit terkejut. Dia juga berpikir bahwa setelah Mo Ding meninggal, Liu Xian akan memiliki ide untuk mengambil alih Sekte Jinwu. Tetapi saya tidak menyangka Liu Xian begitu bebas dan santai, dan dia ternyata tidak tahu apa-apa tentang Sekte Jinwu. Tetapi aku telah membuat kesepakatan dengan pasukan itu sebelumnya. Begitu ayah dan anak keluarga Mo terbasmi, mereka akan membagi keuntungan Sekte Jinwu di antara mereka sendiri. Aku tidak akan berpartisipasi. Chu Chaoyang terdiam beberapa saat. Ternyata ada hal seperti itu. Pada saat itu, Liu Xian secara singkat menceritakan kepada Chu Chaoyang apa yang terjadi setelah dia dan Han Xian meninggalkan kota Linjiang. Chu Chaoyang diberitahu segalanya, termasuk cara merencanakan untuk membasmi Mo Ding, cara bekerja sama dengan aliansi berbagai kekuatan, dan cara mengundang para penguasa Liga Jahat Darah. Chu Chaoyang diam-diam terkejut. Liu Xian memberitahu Chu Chaoyang bahwa dia telah meminta bantuan para Master Liga Kejahatan Darah, yang sama saja dengan menyerahkan rahasia Liu Xian sendiri kepada Chu Chaoyang. Dengan cara ini, kedua pihak memiliki sesuatu yang lebih unggul satu sama lain. Chu Chaoyang merasa benar-benar lega. Dari kata-kata Liu Xian, dapat dilihat bahwa dia masih sangat percaya pada Chu Chaoyang. Mo Ding ini benar-benar hebat. Aku sudah melakukan banyak persiapan kali ini dan mengira itu akan sangat mudah, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku hampir gagal. Liu Xian berkata dengan emosi.
Chu Chaoyang juga sangat merasakan hal yang sama. Liu Xian telah membuat persiapan yang cukup untuk membasmi Mo Ding. Secara keseluruhan, hampir 20 Master Alam Tongtian diberangkatkan. Formasi ini sungguh luar biasa. Selain itu, mereka juga secara khusus menyiapkan cairan pil Moon Frost untuk menahan api neter gagak emas. Namun meski begitu, kekuatan Mo Ding masih mengejutkan semua orang. Jika Liu Xian tidak mengundang orang-orang dari aliansi jahat darah untuk membantu terlebih dahulu, saya khawatir mereka semua akan ditangani oleh Mo Ding. Dan kunci terakhir sebenarnya adalah karena Su Men, yang memungkinkan Liu Xian dan yang lainnya benar-benar mengalahkan Mo Ding. Jika tidak, Liu Xian mungkin sudah mati di tangan Mo Ding. Tidak seorang pun mengantisipasi beratnya pertempuran ini. Namun hal ini tidak mengherankan, lagi pula, Mo Ding adalah pemimpin Sekte Jinwu. Akan aneh jika dia tidak memiliki beberapa trik dalam lengan bajunya. Chu Chaoyang dan Liu Xian kembali bersama. Chu Chaoyang tetap berubah menjadi Wu Ming, sementara Liu Xian berkata kepada semua orang, semuanya, kita tidak bisa mempersulit gadis ini. Semua orang bingung dan menatap Chu Chaoyang. Mereka tidak tahu mengapa Liu Xian berubah sikap setelah sekian lama. Chu Chaoyang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dia. Seseorang menatap Chu Chaoyang sejenak, dan tiba-tiba berseru, apakah Anda master tak dikenal yang memenangkan asosiasi pil Qianlong? Chu Chaoyang sedikit terkejut. Saya benar-benar dikenali. Dia pikir orang-orang ini tidak akan mengenalinya. Chu Chaoyang tidak ragu-ragu dan berkata dengan tenang, benar sekali. Pria itu tampak sangat bersemangat dan segera menghampiri Chu Chaoyang dan membungkuk. Ternyata itu benar-benar Master Wu Ming. Saya Zhu Tianhua, pemimpin Sekte Shaoyang. Saya di sini untuk bertemu dengan Anda, Master. Chu Chaoyang mengepalkan tangannya sebagai balasan. Semua orang menatap Chu Chaoyang dengan heran dan ragu. Wu Ming, benarkah itu dia? Saya hanya mengatakan bahwa penampilan orang ini tampak familiar, seolah-olah saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Itu sebenarnya Master tanpa nama. Mengapa kamu ada di Sekte Jinwu? Semua orang berkumpul di Istana Gagak Emas. Semua tetua Sekte Jinwu menyegel kultivasi mereka, tangan dan kaki mereka terkunci dengan besi hitam murni, dan mereka semua berlutut di aula. Setiap tetua Sekte Jinwu memiliki ekspresi kebencian dan kesedihan di wajahnya. Sebagai tetua Sekte Jinwu, mereka tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Mereka sangat marah, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Sekarang Mo Ding telah meninggal, para tetua ini tentu saja tidak berdaya untuk membalikkan keadaan dan dikalahkan satu demi satu dan ditangkap oleh Liu Xian dan yang lainnya. Chu Chaoyang dan Su Men juga ada di sini. Melihat para tetua Sekte Jinwu yang diikat, mereka tidak merasakan sedikit pun simpati di hati mereka. Terutama Su Men, wajahnya acuh tak acuh, dan bahkan ada sedikit kepuasan di matanya. Jelaslah bahwa kecuali guru yang disembah Su Men, semua orang lain dari Sekte Jinwu merasa jijik padanya. Lepaskan aku. Aku seorang alkemis. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Raungan kemarahan terdengar, dan Zhao Yuanxing dan beberapa alkemis dibawa ke aula. Kultivasi Zhao Yuanxing juga tersegel, dan dia masih berjuang dan meraung. Ketika Zhao Yuanxing melihat para tetua berlutut di tanah di aula, wajahnya tiba-tiba berubah. Ketika Zhao Yuanxing melihat Wu Ming berdiri di dekatnya, harapan kembali menyala dalam dirinya. Tuan Wu Ming, tolong selamatkan aku. Zhao Yuanxing segera berteriak kepada Chu Chaoyang, berharap Chu Chaoyang dapat menyelamatkannya. Chu Chaoyang melirik Zhao Yuanxing dan tidak berkata apa-apa. Hati Zhao Yuanxing tiba-tiba hancur, dan dia menjadi linglung, seolah-olah dia telah menua 10 tahun dalam sekejap. Berlututlah. Zhao Yuanxing dan alkemis lainnya terpaksa berlutut, ekspresi mereka suram dan ketakutan. Para tetua Sekte Jinwu semuanya merasa sangat gelisah karena mereka tidak tahu bagaimana orang-orang ini akan menghadapi mereka. Jika mereka dibasmi, mereka bahkan tidak akan punya kemampuan untuk melawan saat ini. Liu Xian dan Su Hongtian saling berpandangan, lalu Su Hongtian angkat bicara, sekarang Mo Ding sudah mati, kami tidak akan mempersulitmu. Selama kamu menyerahkan semua aset Sekte Jinwu, aku akan mengampuni nyawamu. Su Hongtian dan kekuatan lain dari semua ukuran tidak datang ke sini hanya untuk membalas dendam. Mereka juga ingin merebut fondasi Sekte Jinwu. Sekte Jinwu adalah sekte yang memiliki warisan yang sangat panjang. Itu telah ada jauh sebelum negara Qi lahir. Sebuah sekte yang telah bertahan selama ribuan tahun tentu memiliki fondasi finansial yang sangat kaya. Sekarang Mo Ding telah meninggal, Su Hongtian dan yang lainnya telah meraih kemenangan besar. Tentu saja,
Mereka tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu dan pasti akan menjarah Sekte Jinwu. Mereka akan pergi hanya setelah mereka mendapatkan semua manfaat yang seharusnya mereka dapatkan. Adapun Sekte Jinwu, mereka akan tetap membiarkannya tetap eksis. Akan tetapi, setelah Sekte Jinwu kehilangan fondasinya, mau tidak mau akan mengalami kemunduran. Jatuh tajam. Mereka bahkan berencana untuk menunggu beberapa waktu hingga Sekte Jinwu pulih dan kemudian bergabung untuk memberikan pukulan berat pada Sekte Jinwu. Lalu hilangkan sebagian manfaatnya. Sama seperti daun bawang. Satu demi satu panen, selalu ada keuntungan yang bisa diperoleh. Para tetua saling memandang. Kami tidak tahu apa-apa, bagaimana kami bisa memberitahu Anda, kata seorang tetua. Wajah Su Hongtian menjadi gelap sebagai tetua. Apakah kamu tidak tahu di mana aset Sekte Jinwu disembunyikan? Tetua lainnya berkata, meskipun kami adalah tetua, kekuatan Sekte Jinwu dipegang oleh Mo Ding sendiri. Kami hanya bisa mematuhinya. Dia juga secara pribadi mengendalikan fondasi sekte tersebut. Kami tidak tahu apa-apa. Mendengar ini, semua orang terkejut. Tampaknya kekayaan Sekte Jinwu tidak begitu mudah didapatkan. Mereka telah menjarah Sekte Jinwu secara besar-besaran sebelumnya, dan meskipun mereka telah mendapatkan banyak keuntungan, itu jelas bukan kekayaan Sekte Jinwu, dan itu sama sekali tidak dapat memuaskan selera orang-orang seperti Su Hongtian. Apa yang mereka inginkan adalah kekayaan yang dikumpulkan oleh Sekte Jinwu selama ribuan tahun. Inilah yang paling mereka inginkan. Namun Mo Ding telah meninggal, Mo Yun juga telah meninggal, dan para tetua yang tersisa bahkan tidak tahu di mana aset Sekte Jinwu disembunyikan. Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada cara untuk menghidupkan kembali Mo Ding. Liu Xian tampak acuh tak acuh. Dia tidak datang ke sini untuk mendirikan Sekte Jinwu. Dia hanya ingin membasmi Mo Ding untuk membalas dendam. Sekarang tujuannya telah tercapai, dia tidak tertarik pada aset Sekte Jinwu. Tuan Su, Mo Ding selalu bersikap sewenang-wenang dan memiliki kendali yang kuat atas Sekte Jinwu. Sangat mungkin bahwa fondasi Sekte Jinwu telah disembunyikan olehnya, dan bahkan mungkin tidak ada di dalam Sekte Jinwu. Jika kamu ingin menemukannya, aku khawatir itu akan membutuhkan banyak usaha. Liu Xian berbicara dengan Su Hongtian. Su Hongtian tampak tidak senang dan tidak dapat menahan perasaan sedikit kesal. Jika aku tahu aset Sekte Jinwu disembunyikan, aku tidak akan membasmi Mo Yun dengan gegabah. Yang lain tidak tahu di mana aset Sekte Jinwu berada, tetapi Mo Yun, sebagai putra satu-satunya Mo Ding, pasti tahu. Sayang sekali kepala Mo Yun telah dihancurkan berkeping-keping oleh Su Hongtian, dan dia tidak mungkin mati lagi. Cari lagi Sekte Jinwu dan gali sedalam 3 kaki. Aku tidak percaya Sekte Jinwu hanya memiliki beberapa hal ini. Su Hongtian berkata dengan marah. Semua orang mulai menjarah Sekte Jinwu lagi. Kali ini bahkan lebih dibesar-besarkan. Seperti dikatakan Su Hongtian, mereka sudah mulai memisahkan I3 kaki ke dalam tanah. Chu Chaoyang menghampiri Liu Xian dan bertanya dengan suara rendah, kau tidak berencana menghancurkan Sekte Jinwu, kan? Liu Xian menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya ide seperti itu. Adapun mereka hanya ingin mengumpulkan cukup banyak keuntungan dan pergi ketika mereka merasa puas. Chu Chaoyang berkata oh dan kemudian kembali ke sisi Sumen. Pada saat ini, suara Sumen terngiang di telinga Chu Chaoyang. Aku tahu di mana aset Sekte Jinwu disembunyikan. Chu Chaoyang terkejut dan berbalik menatap Sumen. Tetapi Sumen berdiri di sana, tampak tenang, seolah-olah dia tidak mengatakan apapun. Namun, Sumen masih berkedip ke arah Chu Chaoyang, dan jelas bahwa dialah yang berbicara tadi. Chu Chaoyang agak ragu dan menarik Sumen ke samping. Kau benar-benar tahu. Sumen bersenandung. Aku tahu. Chu Chaoyang mengerutkan kening. Para tetua ini tidak tahu, bagaimana kamu tahu? Ada juga sedikit kebingungan di wajah Sumen. Entahlah mengapa, tetapi sejak aku keluar dari Gua Skyfire, banyak kenangan terus muncul dalam pikiranku. Kenangan itu tampaknya bukan milikku, tetapi terus muncul dalam pikiranku. Buku ini berisi metode kultivasi buku harta karun gagak emas, dan juga banyak cerita kuno dari masa berdirinya Sekte Gagak Emas. Juga, ada 3 tempat rahasia Sekte Jinwu. Di sana terdapat fondasi yang telah dikumpulkan Sekte Jinwu selama bertahun-tahun. Setelah Sumen selesai berbicara, sedikit rasa sakit muncul di antara alisnya, dan ekspresinya sedikit linglung. Chu Chaoyang tercengang. Tiba-tiba, sebuah pikiran yang sangat menakutkan terlintas di benaknya. Mungkinkah Sumen telah dirasuki seseorang? Sama seperti dia telah mengambil alih tubuh Kaisar Xuantian, dia juga mewarisi sebagian ingatan Kaisar Xuantian. Mungkinkah kenangan yang muncul begitu saja di benak Sumen ini dibawa oleh leluhur Sekte Jinwu?
Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Chu Chaoyang menjadi semakin bingung dan tidak yakin, bahkan sorot matanya saat menatap Su Men menjadi sangat serius. Apakah kamu ingat sesuatu? Chu Chaoyang bertanya dengan suara berat, berusaha sebisa mungkin agar tidak terlihat terlalu berat. Su Men berpikir sejenak dan berkata, hanya ini yang kumiliki. Kenangan ini tersebar, ada yang lengkap, ada pula yang terpisah-pisah. Namun, sepertinya ada suara yang terus bergema di benakku. Apa yang dikatakan suara ini? Chu Chaoyang tampaknya telah menangkap inti persoalan dan langsung bertanya. Su Men hendak berbicara ketika tiba-tiba ekspresi kesakitan muncul di wajahnya dan dia berjongkok. Sekte Golden Crow, aku yang mendirikannya. Aku akan menggunakan metode reinkarnasi Golden Crow untuk mengirim jejak jiwa yang tersisa ke reinkarnasi, untuk mencari kelahiran kembali. Jiwa saya terbangun dalam tubuh ini dan menyatu dengan jiwa asli tubuh ini, sehingga tidak dapat dibedakan satu sama lain. Mulai sekarang, aku adalah Suman dan Suman adalah aku. Saya Suman dan Suman adalah saya. Kata-kata ini mengejutkan Chu Chaoyang, dan dia menatap Su Men dengan tak percaya. Siapa kamu? Chu Chaoyang bertanya dengan kaget. Su Men masih memegangi kepalanya, wajahnya penuh kesakitan. Aku adalah pendiri Sekte Gagak Emas. Aku Suman. Dua suara yang sangat berbeda keluar dari mulut Suman terdengar sangat aneh. Jantung Chu Chaoyang berdebar kencang. Dia akhirnya mengerti. Mengapa Su Men dapat memurnikan api Nether Gagak Emas di Gua Api Langit? Mengapa Golden Crow Nether Fire yang dikeluarkan Mo Ding berinisiatif pergi ke Su Men? Mengapa dia tahu di mana fondasi Sekte Jinwu disembunyikan? Karena sebenarnya ada sisa jiwa leluhur Sekte Jinwu di tubuh Su Men. Jiwa yang tersisa ini mengalami reinkarnasi dan akhirnya menyatu dengan jiwa Suman, menjadi tidak dapat dibedakan dari Suman. Dan jiwa sisa ini telah berada dalam tubuh Su Men selama ini dan tidak pernah terbangun. Baru setelah Su Men datang ke Sekte Jinwu secara tidak sengaja dan memasuki Gua Tianhuo, jiwa yang tersisa ini merasakan napas Jinwu Netherfire dan benar-benar terbangun. Dengan kata lain, Su Men sebenarnya adalah reinkarnasi dari leluhur Sekte Jinwu. Akan tetapi, sebelum kematiannya, leluhur Sekte Jinwu hanya dapat mengizinkan jiwa yang tersisa untuk bereinkarnasi, bukan seluruh jiwanya. Oleh karena itu, Su Men juga memiliki jiwanya sendiri, dan telah menyatu dengan jiwa sisa leluhur Sekte Jinwu. Su Men tetaplah Su Men, tetapi dia memiliki lebih banyak kenangan tentang leluhur Sekte Jinwu. Tidak seperti Chu Chaoyang, yang mengambil alih tubuh dan sepenuhnya menempati tubuh Kaisar Suantian. Nenek moyang Sekte Jinwu tidak bangkit kembali dalam tubuh Suman, tetapi hanya menyatu dengan Suman dan menjadi manusia seutuhnya. Tentu saja, integrasi ini masih berlangsung. Setelah menyadari hal ini, Chu Chaoyang perlahan-lahan menjadi tenang. Cara dia memandang Suman berubah total. Su Men juga kembali normal, berdiri dari tanah, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Kamu hanya, sebelum Chu Chaoyang berbicara, Su Men berkata, aku tahu apa yang terjadi padaku. Meskipun sulit bagiku untuk menerimanya untuk sementara waktu, karena itu adalah kebenaran, aku tidak akan menolaknya. Perkataan Suman tenang, tenang tak terduga. Chu Chaoyang membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa sejenak. Su Men menatap Chu Chaoyang Wuming, terima kasih telah menyelamatkanku sebelumnya. Sekarang aku juga punya sesuatu dan aku ingin meminta bantuanmu. Chu Chaoyang sedikit mengernyit. Ada apa? Su Men menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku ingin menjadi pemimpin baru Sekte Jinwu. Chu Chaoyang tercengang. Apa-apaan? Apa sebenarnya yang sedang dia bicarakan? Wuming, aku ingin menjadi pemimpin Sekte Jinwu. Chu Chaoyang langsung terpesona oleh kecantikan Su Men. Bibi, bicaramu sungguh mengejutkan. Pemimpin Sekte Jinwu. Kamu benar-benar ingin menjadi pemimpin Sekte Jinwu. Tahukah Anda bagaimana situasi Sekte Jinwu saat ini? Apa yang mampu kamu lakukan? Bisakah Anda menjadi pemimpin Sekte Jinwu? Itu hanya lamunan saja. Chu Chaoyang menatap Su Men dengan tatapan yang sangat aneh, seolah ingin mengatakan sesuatu namun ragu-ragu. Tetapi Su Men sangat serius dan tidak terlihat bercanda sama sekali. Terlebih lagi, Su Men jarang bercanda dan selalu sangat tenang dan tenang. Karena dia berkata demikian, pastilah dia mempunyai pikiran seperti itu di dalam hatinya, dan pikiran itu sangat kuat. Chu Chaoyang tidak bisa menahan diri untuk tetap diam. Mengapa kau ingin menjadi pemimpin Sekte Gagak Emas? Saya perlu berlatih di Sekte Jinwu. Tempat ini memiliki semua yang saya butuhkan. Setelah jeda, Su Men melanjutkan, lagi pula, aku adalah reinkarnasi dari jiwa sisa leluhur Sekte Jinwu. Karena aku telah datang ke Sekte Jinwu,
itu berarti aku memiliki hubungan sebab akibat yang tidak terpisahkan dengan Sekte Jinwu. Chu Chaoyang menggaruk kepalanya. Dia benar-benar tidak menyangka Su Men akan berkata seperti itu. Tetapi jika Anda benar-benar memikirkannya, Su Men dan Sekte Jinwu memang memiliki hubungan yang dalam. Belum lagi dendam antara Suman dan Sekte Jinwu, fakta bahwa dia adalah reinkarnasi leluhur Sekte Jinwu sudah cukup menjelaskan nasib antara Suman dan Sekte Jinwu. Jika Su Men bisa menjadi pemimpin Sekte Jinwu, itu memang bisa disebut sebab dan akibat. Tetapi masalah ini terlalu sulit dari sudut pandang manapun. Mengapa Su Men bisa menjadi pemimpin Sekte Jinwu? Haruskah kita memberitahu orang lain bahwa Su Men adalah reinkarnasi leluhur Sekte Jinwu? Apakah ada yang percaya, sekalipun seluruh orang di Sekte Jinwu yakin, kekuatan Su Men masih jauh dari cukup untuk menjadi pemimpin sekte? Terlebih lagi, ada Su Hongtian dan orang-orangnya di sini, dan orang-orang ini semua ingin membagi keuntungan di Sekte Jinwu. Jika Su Men keluar saat ini dan mengatakan bahwa dia ingin menjadi pemimpin Sekte Jinwu, dia akan langsung menjadi duri di mata Su Hongtian dan yang lainnya. Menurut pendapat Chu Chaoyang, ini adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Itu terlalu sulit. Maaf, tapi meskipun aku membantumu, akan sulit untuk berhasil, kata Chu Chaoyang jujur. Su Men mengerutkan bibirnya dan berkata, aku juga tahu itu. Aku tidak peduli seperti apa Sekte Jinwu sekarang. Bahkan jika orang-orang itu menjungkirbalikkan Sekte Jinwu dan mengambil semuanya, aku tidak peduli. Selama akumulasi 3 tempat rahasia tidak hilang, Sekte Jinwu akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Tatapan mata Su Men tampak tegas. Saya ingin membuat Sekte Jinwu berbeda dari sebelumnya. Sekte Jinwu di tangan ayah dan anak keluarga Mo telah tersesat, dan saya ingin mengembalikannya ke jalur yang benar. Chu Chaoyang terdiam. Tampaknya Su Men benar-benar terobsesi dengan Sekte Jinwu. Tapi Chu Chaoyang merasa sedikit aneh. Sebelumnya, Su Men sangat membenci Sekte Jinwu sehingga dia ingin meninggalkannya secepat mungkin. Mengapa ada perubahan sikap yang begitu besar saat ini? Dia tidak hanya tidak ingin meninggalkan Sekte Jinwu, dia juga ingin menjadi pemimpin sekte tersebut. Chu Chaoyang hanya dapat menghubungkannya dengan pengaruh jiwa yang tersisa dari leluhur Sekte Jinwu. Jika tidak, transformasi semacam itu akan agak tidak dapat dibenarkan. Bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Chu Chaoyang bertanya tanpa daya. Kejadian ini sama sekali tidak terduga bagi Chu Chaoyang. Meski sulit, bukan berarti tidak ada harapan. Jika berhasil, dan Su Men menjadi pemimpin baru Sekte Jinwu, itu juga akan menjadi hal yang baik bagi Chu Chaoyang. Sekte Jinwu menjadi titik kunci kedua dalam tata letaknya di negara Qi. Poin penting pertama adalah bahwa kamar dagang Suiwei sekarang berada di jalur yang benar dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Mengenai sekte, Chu Chaoyang awalnya berencana untuk memulai langsung dari Istana Biyun. Namun sekarang tampaknya kita bisa mulai dengan Sekte Jinwu. Selama Su Men dipromosikan ke posisi pemimpin Sekte Jinwu, dia dapat menggunakan Sekte Jinwu sebagai batu loncatan untuk menyebarkan pengaruhnya ke sekte-sekte di negara Qi. Saat orang-orang itu meninggalkan Sekte Jinwu, aku akan membutuhkanmu untuk membantuku menaklukkan para tetua Sekte Jinwu itu. Selama orang-orang ini tunduk padaku, posisi pemimpin klan bisa diperoleh. Dan selama kita bisa mengendalikan orang-orang ini, seluruh Sekte Jinwu akan berada di tangan kita. Su Men berkata perlahan, dengan sedikit tekad di matanya. Chu Chaoyang menyipitkan matanya sedikit dan merenung sejenak. Walaupun metode ini sederhana dan kasar, ini adalah yang paling langsung dan layak dilakukan. Posisi pemimpin sekte tidak mudah diperoleh, dan rintangan terbesarnya adalah pengakuan semua orang di Sekte Jinwu. Tetapi jika semua tetua Sekte Jinwu ditundukkan, segalanya akan menjadi jauh lebih sederhana. Dengan dukungan para tetua ini, apakah mustahil baginya untuk menduduki jabatan pemimpin sekte? Chu Chaoyang memikirkannya dan merasa bahwa ini bisa dilakukan. Dan ini seharusnya tidak dilakukan, atau seharusnya dilakukan dengan bersih dan rapi. Taklukkan semua tetua ini secepat mungkin. Saya bisa membantu Anda, tetapi saya bukan tipe orang yang tidak melakukan apapun secara cuma-cuma. Anda harus mengerti itu, kata Chu Chaoyang pada Su Men. Su Men tertegun sejenak, lalu mengangguk tanpa suara. Asalkan kamu bisa membantuku, tidak apa-apa bagiku untuk melayanimu setelah tugas ini selesai. Chu Chaoyang tiba-tiba merasa malu. Dia tidak bermaksud begitu, tapi Su Men salah paham. Nanti saja kita bicarakan. Chu Chaoyang berbalik dan pergi. Dia ingin menemui Liu Xian untuk membahas masalah ini. Liu Xian ditemukan, yang berencana untuk pergi bersama kedua temannya, dan hendak bertanya kepada Chu Chaoyang apakah dia ingin pergi bersama.
Ketika keduanya bertemu, Chu Chaoyang mengemukakan idenya. Liu Xian cukup terkejut ketika mendengarnya. Kamu ingin pergi sejauh itu? Liu Xian menatap Chu Chaoyang dengan ekspresi aneh, dengan keterkejutan dan kekaguman di matanya. Chu Chaoyang juga tidak berdaya. Dia juga tidak menyangka Su Men tiba-tiba mendapat ide mengerikan seperti itu. Saat ini, Chu Chaoyang tidak punya pilihan selain membantu Su Men menyelesaikan tugas ini, yang juga akan menguntungkan dirinya sendiri. Saudara Liu, tolong bantu saya. Saya akan sangat berterima kasih, kata Chu Chaoyang pada Liu Xian. Liu Xian berpikir sejenak lalu mengangguk, jika kita hanya ingin para tetua ini meminum pilmu, itu tidak akan terlalu sulit. Setelah jeda, Liu Xian melihat sekeliling dan berkata dengan nada serius kuncinya masih pada kekuatan besar dan kecil ini. Begitu mereka tahu bahwa Sekte Jinwu akan memiliki pemimpin baru, saya khawatir akan ada reaksi. Chu Chaoyang mengangguk, dia juga sudah memikirkan hal ini. Jika Su Men menjadi pemimpin baru Sekte Jinwu, para tetua Sekte Jinwu akan lebih mudah dihadapi dan dapat dikendalikan dengan tindakan yang kuat. Bagi para pengikut Sekte Jinwu, hal itu sama sekali tidak menjadi masalah. Masalah terbesarnya, sebaliknya, adalah kekuatan dari semua ukuran seperti Su Hongtian. Sekarang setelah Mo Ding meninggal, Su Hongtian dan yang lainnya menganggap Sekte Jinwu sebagai kebun belakang mereka. Mereka bisa datang dan pergi sesuka hati, dan mereka berencana datang ke Sekte Jinwu untuk mengumpulkan keuntungan sesekali. Jika Su Men ingin mengambil alih Sekte Jinwu, dia harus melindungi fondasi Sekte Jinwu. Akibatnya, terjadilah konflik antara kedua belah pihak. Yang satu ingin melindunginya, yang lain ingin mengambilnya, dan tak seorang pun boleh menyerah. Berurusan dengan orang-orang seperti inilah kuncinya. Saudara Liu, saya mempunyai cara sendiri untuk menghadapi orang-orang ini, jangan khawatir, kata Chu Chaoyang. Ketika Liu Xian mendengar Chu Chaoyang mengatakan ini, dia tidak berkata apa-apa lagi. Segera, Su Hongtian dan yang lainnya mencari seluruh Sekte Jinwu lagi. Sama saja seperti sebelumnya, meskipun ada beberapa kemajuan, kekuatan sejati Sekte Jinwu masih belum terungkap. Hal ini membuat Su Hongtian dan lainnya sangat kecewa, bahkan sedikit marah. Sekte Jinwu tidak mungkin semiskin itu, kan? Mungkinkah Mo Ding telah menghancurkan segalanya? Jika saya tahu tidak ada uang yang bisa dihasilkan, saya tidak akan terlibat. Wah, sungguh buang-buang tenaga. Banyak orang yang mengeluh, dan merasa tindakan tersebut sangat tidak menguntungkan. Meskipun mereka membasmi Mo Ding, lebih dari 20 pasukan yang terlibat dalam insiden itu hanya memperoleh keuntungan yang sangat kecil, yang tidak dapat memuaskan nafsu makan mereka sedikitpun. Anda harus tahu bahwa semua kekuatan ini, besar dan kecil, datang untuk merampas kekayaan Sekte Jinwu. Balas dendam hanya salah satu aspeknya, tetapi alasan yang lebih besar adalah mereka hanya ingin memanfaatkan situasi. Awalnya, semua kekuatan ini, besar dan kecil, telah bertekad bahwa selama Mo Ding terbasmi, mereka akan membagi kekayaan Sekte Jinwu di antara mereka sendiri. Dengan berdirinya Sekte Jinwu, setidaknya masing-masing dari mereka dapat memperoleh panen yang baik. Tetapi sekarang, setelah mencari seluruh Sekte Jinwu 2 kali, hanya beberapa hal ini yang ditemukan, yang sungguh tidak cukup. Hanya ada sedikit hal, tetapi harus didistribusikan ke lebih dari 20 pasukan. Pada akhirnya, tak seorang pun bisa mendapatkan lebih dari sedikit saja. Itu tidak layak. Su Hongtian dan lainnya berkumpul untuk membahasnya lagi. Mereka merasa tidak bisa pergi begitu saja dan mereka harus menekannya lebih keras. Mereka mengambil semua cincin spiritual para tetua Sekte Jinwu. Dengan cara ini, hasil panennya sebenarnya tidak sedikit. Cincin roh para tetua ini berisi barang-barang milik mereka masing-masing, meskipun tidak seberapa dibandingkan dengan kekayaan sebuah sekte. Tetapi menyatukan begitu banyak barang milik orang tua adalah hal yang hampir tidak dapat diterima. Setidaknya ada uang yang bisa dihasilkan. Tetapi ketika menyangkut distribusi, perbedaan muncul di antara kekuatan-kekuatan ini, besar dan kecil. Tidak banyak barangnya, tetapi ada lebih dari 20 perusahaan yang membaginya, jadi bagaimana membaginya tentu menjadi masalah. Di antara mereka, puluhan pasukan mengirim para Master Alam Tongtian, yang dianggap sebagai kontribusi yang relatif besar, dan mereka harus mendapatkan lebih banyak lagi. Kekuatan kecil lainnya yang tidak memiliki penguasa di Alam Tongtian tentu tidak berani bicara banyak dan hanya bisa menahan diri dan bertahan. Namun, beberapa kekuatan yang lebih kuat ingin menduduki lebih banyak wilayah, yang menyebabkan ketidakpuasan di antara kekuatan lain. Terutama Su Hongtian, dia merasa bahwa dia telah bertempur hebat dengan Mo Ding dan membasmi Mo Yun,
dan dia telah memberikan kontribusi yang paling besar, maka keluarga Su seharusnya mendapatkan setengahnya. Itu agak berlebihan. Su Hongtian memang memberikan kontribusi yang hebat. Dia bertarung sengit dengan Mo Ding dan membasmi Mo Yun yang mencoba melarikan diri. Tapi keluarga Su Anda ingin mengambil setengah dari keuntungan itu segera setelah Anda membuka mulut. Bagaimana kekuatan lain dapat menerima ini? Oleh karena itu, kekuatan lain mengeluhkan usulan Su Hongtian dan menyatakan ketidakpuasan mereka. Su Hongtian juga tidak menyerah, dan bersikeras mengambil setengah dari keuntungan. Siapapun yang tidak setuju dapat berdiri dan bertarung bersamanya. Akibatnya suasana menjadi sedikit kaku. Su Hongtian merupakan orang yang memiliki kultivasi tertinggi dan kekuatan terkuat di antara para penguasa alam Tongtian ini, dan keluarga Su juga merupakan yang terkuat di antara kekuatan-kekuatan ini. Tentu saja, penguasa alam Tongtian lainnya tidak bersedia bertarung dengan Su Hongtian. Tetapi tidak akan ada masalah bagi master lainnya untuk bersatu dan menghadapi Su Hongtian. Suasana antara kedua belah pihak menjadi semakin tegang, dan ada kecenderungan samar munculnya pertikaian internal karena kepentingan yang tidak dapat dihindari. Liu Xian, Chu Chaoyang dan lainnya melihat situasi ini dan tidak berniat untuk campur tangan. Melihat orang-orang yang berdebat sengit di luar aula Jinwu, wajah Liu Xian penuh dengan penghinaan. Ia telah lama mengetahui bahwa begitu orang-orang ini berhasil, mereka pasti akan mulai saling bertarung memperebutkan pembagian kepentingan. Lagi pula, orang-orang ini mewakili kekuatan yang berbeda-beda dan mereka hanya berkumpul bersama untuk sementara waktu untuk tujuan yang sama. Jika menyangkut minat, saya akan tetap memikirkan diri saya sendiri terlebih dahulu. Itulah kodrat manusia, dan itulah kodrat manusia. Mata Chu Chaoyang berbinar, dan dia diam-diam gembira di dalam hatinya. Ia juga ingin menghasut orang-orang tersebut untuk berkelahi satu sama lain sehingga ia dapat menemukan kesempatan. Sekarang, mereka memulai masalah sendiri, menyelamatkan Chu Chaoyang dari keharusan mencari cara untuk menghasut mereka. Saudara Liu, menurut Anda di mana tempat terbaik untuk memulai dalam menghadapi orang-orang ini? Chu Chaoyang tiba-tiba bertanya. Liu Xian mengerutkan kening dan berkata, Su Hongtian. Chu Chaoyang tersenyum. Orang-orang hebat berpikir sama. Su Hongtian adalah yang paling berkuasa di antara orang-orang ini dan juga orang yang menimbulkan ancaman terbesar. Hanya dengan menekannya terlebih dahulu kita dapat berhenti takut terhadap kekuatan lain. Lagi pula, mereka hanyalah sekelompok massa. Selama mereka tidak bisa bersatu, akan sangat mudah untuk mengalahkan mereka satu persatu. Sementara orang-orang ini membuat keributan, Chu Chaoyang dan Liu Xian mulai mengambil tindakan. Para tetua sekte Jinwu yang budidayanya disegel diberi makan pil secara paksa oleh Chu Chaoyang. Semua pil ini dibuat oleh orang tua Ghost Pill, dan merupakan pil racun yang sangat kuat. Selama kamu meminumnya, kamu akan dikendalikan oleh Chu Chaoyang. Bahkan jika seseorang memiliki tingkat kultivasi alam Tongtian, sulit untuk menahan efek pil racun ini. Jika Anda menolak dengan paksa, racunnya akan menjadi lebih kuat. Setelah para tetua sekte Jinwu ini tahu apa yang telah mereka ambil, mereka semua terkejut dan marah, serta berharap mereka bisa bertarung sampai mati bersama Chu Chaoyang. Kemudian Chu Chaoyang memberitahu mereka tentang Sumen. Para tetua sekte Jinwu semuanya tercengang. Suman. Wanita ini sebenarnya adalah reinkarnasi dari leluhur sekte Jinwu. Karena dia tahu bahwa sekte Jinwu sedang dalam masalah besar, dia kembali ke sekte Jinwu saat ini dan berdiri untuk menyelamatkan sekte Jinwu. Mengapa pernyataan ini begitu tidak dapat dipercaya? Namun saat Sumen muncul di hadapan mereka, melepaskan api dunia bawah gagak emas yang lebih murni dan lebih kuno dari milik Mo Ding, serta melafalkan seluruh kitab gagak emas, semua tetua sekte gagak emas tercengang. Selain ayah dan anak keluarga Mo, hanya segelintir tetua yang mengetahui kitab gagak emas secara lengkap. Sama sekali tidak ada seorang pun yang pernah mengajarkan Suman bahwa ini adalah kebenaran. Bagaimana dia bisa memiliki buku panduan Golden Crow yang lengkap? Ditambah dengan api neter gagak emas kuno yang murni, saya khawatir tidak ada pemimpin sekte manapun dalam sejarah yang dapat menandinginya. Jika kalian mengakui aku sebagai pemimpin kalian, aku akan melindungi nyawa kalian, dan aku akan mengajarkan kalian semua buku panduan gagak emas secara lengkap. Selama kalian setia, aku akan mampu menghilangkan racun dalam tubuh kalian di masa mendatang. Suara Sumen dingin, dan tanda gagak emas muncul di dahinya, membawa sedikit perubahan yang bukan miliknya. Di luar aula gagak emas, Su Hongtian memandang para pemimpin kekuatan lain dengan wajah muram, dan aura di sekelilingnya melonjak. Semua penguasa alam Tongtian menatap Su Hongtian dengan kebencian yang sama terhadap musuh.
Mereka nampaknya siap bertarung jika tidak sependapat satu sama lain. Sudah kubilang, keluarga suku akan mengambil setengah dari semua keuntungan Sekte Jinwu kali ini. Kalau kalian tidak setuju, berdiri saja di hadapanku dan katakan. Tidak perlu malu-malu dan berkolusi satu sama lain. Su Hongtian berkata dengan suara berat, penuh momentum. Kenapa keluarga Sumu harus mengambil setengahnya? Kau hanya bisa mengambil sedikit lebih banyak, tapi ini terlalu banyak. Benar sekali. Meskipun keluarga Sumu telah banyak berkontribusi, kami juga tidak tinggal diam. Mengapa keluarga Sumu harus mengambil lebih banyak dan menempati lebih banyak? Kami tidak meminta banyak, tetapi setidaknya kami menginginkan keadilan dan kejujuran. Su Hongtian, apakah kamu akan melawan kami yang begitu banyak sendirian? Semua orang angkat bicara, semuanya menuduh Su Hongtian atas perilaku sombongnya. Tapi Su Hongtian tidak setuju. Jangan lupa, sekutu keluarga suku masih ada di aula, dan mereka belum pergi. Jika kalian memaksaku ke sudut, aku akan bergabung dengan sekutuku dan membasmi kalian semua. Su Hongtian berteriak dengan marah. Begitu kata-kata ini diucapkan, dampaknya benar-benar terasa. Liu Xian masih di sini. Liu Xian dan dua teman baiknya, ditambah para pembasmi yang mereka bawa, adalah kekuatan yang sangat kuat. Begitu Su Hongtian bergabung dengan orang-orang ini, pasukan lokal ini tidak akan mampu mengatasinya. Beberapa orang tampak enggan, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Beberapa orang melotot marah ke arah Su Hongtian, seolah-olah mereka tidak ingin menyerah. Su Hongtian mendengus dan hendak berbicara lagi, tetapi melihat seseorang datang di belakangnya. Tuan Su, tuanku ingin Anda datang dan berbicara. Pria yang datang adalah salah satu pembasmi yang dibawa oleh Liu Xian. Ketika Su Hongtian mendengar ini, dia langsung melotot ke arah orang di depannya dengan sikap mendominasi. Kau lihat itu sekutuku mengundangku untuk datang dan membahas masalah ini, tetapi mereka tidak mengundangmu. Beraninya kau menentangku sekarang. Semua orang ketakutan. Tampaknya Su Hongtian tidak berpura-pura, dia dan Liu Xian telah lama berkolusi. Penuh kebencian. Oh, kalau aku tahu hal ini, aku tidak akan datang ke sini. Sepertinya mulai sekarang, keluarga Su Hongtian akan mendominasi tempat ini. Saya khawatir di masa depan, Sekte Jinwu ini akan menjadi taman belakang keluarga Su-nya. Su Hongtian berjalan menuju aula utama dengan penuh kemenangan, dan beberapa tuan dari keluarga Su tentu saja mengikutinya. Ketika Su Hongtian tiba di gerbang aula utama dan hendak masuk, pembasmi yang datang untuk menyampaikan pesan berkata, Pak Tua Su, tuanku berkata bahwa dia ingin membahas masalah yang sangat penting. Mohon minta anggota keluarga Su lainnya untuk menunggu di luar sebentar. Beberapa master keluarga Su semuanya memandang Su Hongtian. Oh, apa yang ingin dibicarakan oleh tuanmu rahasia sekali. Su Hongtian sedikit mengernyit, merasa sedikit terkejut. Pembasmi itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tetapi tuan mengatakan bahwa masalah ini menyangkut fondasi Sekte Jinwu dan sangat penting. Hanya tetua Su yang dapat mengetahuinya. Mendengar ini, mata Su Hongtian tiba-tiba berbinar. Mengenai dasar Sekte Jinwu. Mungkinkah Liu Xian dan anak buahnya telah menemukan fondasi Sekte Jinwu ingin memberitahu diri Anda sendiri bagi keuntungan dengan saya? Dalam hal ini memang merupakan rahasia besar dan tidak boleh diketahui oleh banyak orang. Kalian tunggu di sini, aku masuk dulu. Su Hongtian memberikan beberapa instruksi kepada para master keluarga Su dan berjalan memasuki aula sendirian. Ketika aku memasuki aula, aku mendapati tidak ada seorang pun di sana. Bukankah kau bilang akan membahas hal penting? Kenapa tidak ada seorang pun di sini? Su Hongtian melihat sekelilingnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pembasmi di samping membungkuk dan berkata, tuanku sedang menunggu di aula belakang. Baiklah, Su Hongtian tidak meragukannya dan berjalan ke aula belakang. Aula Jinwu awalnya memiliki aula depan dan aula belakang. Aula depannya megah dan megah, sedangkan aula belakangnya lebih sederhana. Liu Xian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tanpa ada orang lain di sekitarnya. Su Hongtian tersenyum dan berjalan mendekat, mengepalkan tangannya dan bertanya, Saudara Liu, ada hal penting apa? Mengapa Anda begitu misterius? Liu Xian tersenyum tipis dan membalas sapaan itu dengan mengepalkan tangannya. Anda sangat berhati-hati, ini pasti masalah penting, kalau tidak, mengapa kita bertemu di sini sendirian? Su Hongtian mengangguk berulang kali. Saudara Liu, silakan bicara. Liu Xian menunjukkan sedikit ekspresi serius, merendahkan suaranya dan berkata, Pak Tua Su, apakah kau ingin tahu di mana fondasi yang dikumpulkan oleh Sekte Jinwu selama beberapa generasi disembunyikan? Su Hongtian segera berkata, tentu saja, tapi sayangnya saya mencari di seluruh Sekte Jinwu dan tidak dapat menemukannya.
Mata Su Hongtian menyipit. Mungkinkah Anda telah menemukannya, Saudara Li? Liu Xian mengangguk sedikit. Su Hongtian sangat gembira. Di mana itu? Liu Xian tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengeluarkan selembar batu giok yang terlihat sangat tua dari cincin ajaibnya. Pandangan Su Hongtian juga tertuju pada kepingan giok itu. Ini, Liu Xian menjelaskan, kami tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi berkat Master Wu Ming, kami menggunakan ramuan khusus untuk mengetahui lokasi fondasi Sekte Jinwu dari seorang tetua Sekte Jinwu. Ternyata pemimpin sekte sebelumnya, Mo Ding, menyembunyikan fondasi Sekte Jinwu di luar sekte, dan lokasinya tercatat dalam slip giok ini. Su Hongtian menatap kepingan giok di tangan Liu Xian dengan penuh keserakahan. Kalau saja kepingan giok itu tidak masih berada di tangan Liu Xian, dia pasti ingin langsung merampasnya. Liu Xian memperhatikan ekspresi Su Hongtian, tersenyum tipis, dan menyerahkan slip giok itu. Jangan khawatir, Bos Su. Saya tidak tertarik dengan fondasi Sekte Jinwu. Namun, jika ada ramuan kuno di sini, saya harap Bos Su dapat memberi saya 3 atau 5 di antaranya. Liu Xian menyerahkan slip giok dan berkata kepada Su Hongtian. Su Hongtian mengangguk berulang kali, matanya menatap lekat-lekat pada kepingan giok itu, dan dia buru-buru menjawab, tentu saja, itu hanya ramuan. Jika ada, Saudara Liu, ambil saja. Saat dia berbicara, kepingan giok itu pun jatuh ke tangan Su Hongtian. Tepat ketika Su Hongtian ingin memeriksa kepingan giok itu, dia mendapati kepingan giok di tangannya tiba-tiba retak. Su Hongtian tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat cahaya perak memancar keluar dari kepingan giok dan langsung menusuk tenggorokan Su Hongtian. Wajah Su Hongtian berubah drastis, dan tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di tenggorokannya, tetapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara apapun, dan energi di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda membeku. Tidak bagus. Su Hongtian terkejut dan menyadari bahwa dia telah disergap. Dia langsung menatap Liu Xian dengan marah. Liu Xian tidak mengatakan apa-apa dan hanya menamparnya. Su Hongtian bertarung dengan keras, bertukar pukulan dengan Liu Xian, lalu berbalik dan melarikan diri. Berdengung. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya menyala dan menyelimuti seluruh aula belakang. Ternyata itu adalah lingkaran ajaib. Dan di belakang Liu Xian, 2 sosok lainnya bergegas keluar. Mereka adalah 2 teman baik Liu Xian. Selain itu, berbagai sosok bermunculan di mana-mana. Mereka semua adalah tetua Sekte Jinwu yang telah mencapai alam Tongtian. Orang-orang ini semua menatap Su Hongtian dengan tatapan mata yang sangat dingin. Su Hongtian ketakutan setengah mati. Kok tiba-tiba muncul banyak sekali orang? Apa yang sedang terjadi? Su Hongtian sebenarnya ingin menanyai Liu Xian, tetapi tenggorokannya terluka saat itu, dan dia bahkan tidak bisa berteriak, apalagi menanyainya. Mulailah. Atas perintah Liu Xian, semua orang yang hadir bergabung untuk mengepung Su Hongtian. Su Hongtian putus asa, tetapi masih ingin melarikan diri. Dia melawan dengan putus asa dan bergegas keluar tanpa menghiraukan apapun. Sayangnya, sumber energi dalam tubuh Su Hongtian terpengaruh oleh racun, menyebabkannya tidak berfungsi dan kekuatannya pun berkurang drastis. Ditambah lagi, ada begitu banyak orang di sini, itu bahkan lebih dibesar-besarkan daripada saat mereka mengepung Mo Ding. Sekalipun Su Hongtian memiliki 3 kepala dan 6 lengan, peluangnya untuk melarikan diri tetap kecil. Engah, seseorang menamparkan bagian belakang kepala Su Hongtian. Su Hongtian berdarah dari ketujuh lubangnya, kedua bola matanya keluar dari rongganya, dan dia tiba-tiba terjatuh ke tanah. Di luar aula Jinwu, beberapa pemuka keluarga Su yang mengikuti Su Hongtian sedang bermalas-malasan dan mengobrol satu sama lain. Tepat saat mereka sedang berbincang dan tertawa, mereka tiba-tiba melihat pintu besi aula terbuka. Segera setelah itu, serangkaian jejak telapak tangan yang dahsyat terbang keluar dari aula dan menghantam para master keluarga Su dengan keras. Meskipun orang-orang ini bereaksi cepat dan mencoba melawan, namun hal itu tidak ada gunanya. Siapapun yang terkena satu serangan telapak tangan akan mati di tempat. Mereka semua hanya berada di alam Ningdan, sedangkan orang yang mengambil tindakan di aula berada di alam Tongtian. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar, dan terbasmi hanya masalah sesaat. Beberapa petinggi keluarga Su tewas di tempat, dan pasukan lain dari semua ukuran di luar aula juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Bukankah orang-orang ini dari keluarga Su? Mengapa mereka semua mati? Di mana lelaki tua itu, Su Hongtian? Semua orang melihat mayat para petinggi keluarga Su dan merasa terkejut. Mereka semua tampak waspada dan serius. Pintu aula terbuka lebar, dan sosok-sosok berjalan keluar satu demi satu.
Pemimpinnya berwajah cantik dan ekspresi tenang, dengan tanda gagak emas berkelap-kelip di antara alisnya dan bayangan gagak emas muncul di belakangnya. Su Men-lah yang mewarisi ingatan leluhur Golden Crow. Di belakang Su Men ada 11 tetua sekte Jinwu yang telah mencapai alam Tongtian. Liu Xian, Chu Chaoyang dan lainnya tidak muncul. Lagi pula, mereka bukan anggota sekte Jinwu. Meskipun mereka membantu Su Men mengendalikan para tetua sekte Jinwu dan melenyapkan Su Hongtian yang merepotkan, masih belum nyaman bagi mereka untuk muncul pada saat ini. Bagaimanapun, hal yang paling sulit telah dilakukan untuk Su Man, dan yang tersisa hanyalah berurusan dengan kekuatan-kekuatan ini, besar dan kecil, yang bukanlah tugas yang sulit. Dengan kemampuan Su Men, ini seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Terlebih lagi, ada para tetua sekte Jinwu di sini. Meskipun mereka dipaksa menyerah, Su Men masih harus melindungi kepentingan sekte Jinwu dan kepentingan mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, para tetua ini dapat bekerja sama dengan Su Men dan tidak akan menentangnya. Melihat para tetua sekte Jinwu berjalan keluar dari aula, ekspresi orang-orang di luar berubah drastis, dan masing-masing dari mereka seolah-olah sedang menghadapi musuh yang kuat. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa semua orang ini keluar? Apa sebenarnya yang dilakukan orang tua Su Hongtian ini? Semua orang merasa sulit untuk mengerti. Bukankah kemampuan kultivasi para tetua sekte Jinwu ini disegel dan tangan serta kaki mereka diikat? Kok semuanya bebas lagi? Dan dia mengikuti di belakang seorang wanita. Mengapa wanita ini terlihat familiar? Semua orang melihat lebih dekat dan kemudian terkesiap. Bukankah wanita ini yang membakar Mo Ding sampai mati dengan api neter gagak emas? Mengapa para tetua sekte Jinwu berdiri di belakangnya? Su Men mengangkat tangannya, dan kepala berdarah terbang keluar dan mendarat di depan orang-orang dari berbagai kekuatan. Kepalanya berguling di tanah beberapa kali dan kemudian berhenti. Semua orang melihatnya dengan saksama, lalu mereka terkejut. Su Hongtian, kepala yang mati dengan mata terbuka sebenarnya adalah Su Hongtian. Semua orang terkejut dan menatap kepala itu dengan tak percaya, tidak tahu apa yang telah terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Men menatap orang-orang yang terkejut itu dan berkata, Su Hongtian sudah mati. Kalian semua harus segera meninggalkan sekte Jinwu, kalau tidak aku akan membasmi kalian tanpa ampun. Meski kata-katanya jelas, niat membasmi yang terungkap membuat semua orang yang hadir gemetar. Apa yang sebenarnya telah kau lakukan? Seseorang bertanya dengan marah. Su Men tersenyum tipis. Mulai hari ini, aku akan menjadi pemimpin baru sekte Jinwu. Semua orang terkejut lagi dan menatap Su Men dengan mata yang sangat aneh. Wanita ini sebenarnya bisa menjadi pemimpin baru sekte Jinwu. Bukankah ini terlalu aneh? Mo Ding baru saja meninggal, kurang dari sehari kemudian, dan sekte Jinwu telah memilih pemimpin baru. Dan mengapa wanita ini bisa menjadi pemimpin sekte baru? Apa identitasnya? Saya Zhao Yuanxing, dan saya di sini untuk memberi hormat kepada Master Sekte. Orang tua Zhao Yuanxing adalah orang pertama yang memberi hormat pada Su Men. Kemudian, para tetua sekte Jinwu membungkuk dalam-dalam kepada Su Man satu persatu. Melihat kejadian itu, seluruh rakyat dari segala angkatan, besar maupun kecil, tercengang. Wanita ini memang pemimpin baru sekte Jinwu. Bahkan para tetua sekte Jinwu pun setuju. Semua orang tidak dapat menahan perasaan bingung. Apa sebenarnya yang telah terjadi di aula sebelumnya? Bagaimana tiba-tiba menjadi seperti ini? Kenapa kau tidak mundur saja? Apa kau ingin mati di sini? Seperti Su Hongtian, nada bicara Su Men berangsur-angsur menjadi dingin, dengan sedikit niat membasmi menyebar. Di belakangnya, sekelompok tetua dari sekte Jinwu melangkah maju dan melotot ke arah orang-orang di bawah. Meskipun kekuatan-kekuatan ini, baik besar maupun kecil, juga memiliki puluhan penguasa, kematian Su Hongtian yang paling kuat telah memberikan pukulan berat bagi moral mereka. Selain itu, mereka tidak bekerja sama sejak awal, tetapi hanya berkumpul sementara karena kebencian dan kepentingan yang sama. Mo Ding sudah meninggal dan manfaatnya telah diperoleh. Biarkan mereka bekerja sama untuk melawan sekte Jinwu. Itu omong kosong belaka. Mengapa kamu masih tinggal di sini? Apakah kita akan bertarung sampai mati dengan para tetua sekte Jinwu? Kekuatan-kekuatan ini, besar dan kecil, telah lama kehilangan niat untuk tetap berada di sekte Jinwu, dan mereka semua mengambil keuntungan dan pergi dengan cepat. Dalam sekejap mata, gerombolan itu pergi satu demi satu. Mereka berlari sangat cepat, takut Su Men akan mengubah sikapnya dan meninggalkan mereka semua di belakang. Melihat orang-orang ini pergi, Su Men merasa sedikit lega. Untungnya, kepala Su Hongtian memiliki efek jera yang sangat baik. Kalau tidak, di antara gerombolan ini,
setidaknya ada selusin prajurit alam Tongtian, dan hasil pertarungan sesungguhnya akan sulit diprediksi. Ancaman eksternal telah dihilangkan sementara, dan langkah selanjutnya tentu saja memperbaiki situasi internal. Su Men segera memerintahkan beberapa tetua sekte Jinwu untuk memperbaiki formasi perlindungan sekte, dan kemudian memerintahkan orang-orang untuk memberitahu semua pengikut sekte Jinwu berita bahwa dia akan mengambil alih sebagai pemimpin sekte. Dua hal terjadi pada saat bersamaan. Sementara formasi pelindung sedang diperbaiki, seluruh sekte Jinwu juga tahu tentang pemimpin baru. Banyak pengikut sekte Jinwu amat terkejut dan hampir tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Apa-apaan? Pemimpin sekte baru keluar secepat ini. Dan itu Suman. Siapa Suman? Di antara semua murid sekte Jinwu, siapa yang tidak mengenal Su Men? Itulah wanita yang disukai oleh pemimpin muda sekte Mo Yun sebelumnya. Hal itu menyebabkan keributan besar pada satu titik, dan rumor tentang Su Men tersebar luas di seluruh sekte. Dan sekarang, wanita yang pernah dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Mo Yun ini tiba-tiba menjadi pemimpin baru sekte Jinwu. Menjadi pemimpin semua pengikut sekte Jinwu. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi bahkan dalam mimpi. Namun kenyataannya itulah yang terjadi. Beberapa murid tidak yakin dan pergi ke aula Jinwu secara langsung untuk mencari konfirmasi. Hasilnya, dia melihat Su Men duduk di singgasana pemimpin klan dan para tetua yang hormat kepada Su Men. Murid-murid itu begitu ketakutan hingga mereka berlutut di tanah dan gemetar. Tak diragukan lagi, Su Men benar-benar menjadi pemimpin baru sekte Jinwu. Tak lama kemudian, rumor bahwa Su Men adalah reinkarnasi leluhur sekte Jinwu pun menyebar di dalam sekte tersebut. Bagaimanapun, suksesi Su Men ke tahta terlalu tiba-tiba. Kekuatannya sendiri tidak layak untuk jabatan pemimpin sekte. Oleh karena itu, jika tidak ada penjelasan, orang-orang di bawah akan sulit diyakinkan. Mustahil untuk mengendalikan sekte sebesar itu sepenuhnya dengan kekerasan. Mungkin Anda dapat melakukan ini untuk waktu yang singkat. Namun seiring berjalannya waktu, hati manusia menjadi hal yang paling penting. Ketika hati manusia tidak stabil, maka kedudukan Su Men sebagai pemimpin klan pun tidak akan stabil. 3 hari kemudian, Liu Xian dan 2 teman baiknya meninggalkan sekte Jinwu. Awalnya mereka datang ke sini untuk membalas dendam, dan sekarang masalahnya sudah selesai, tentu saja mereka tidak akan tinggal lama di sekte Jinwu. Chu Chaoyang dan Su Men mengirim mereka keluar dari sekte Jinwu. Sebelum pergi, Liu Xian memberitahu Chu Chaoyang bahwa dia dan Han Xianxian mungkin akan meninggalkan negara Qi, dan bertukar slip geokomunikasi dengan Chu Chaoyang untuk kontak di masa mendatang. Chu Chaoyang akan tinggal di sekte Jinwu untuk sementara waktu. Dia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah membantu Su Men sepenuhnya mengokohkan posisinya sebagai pemimpin sekte dan memecahkan beberapa masalah untuk sekte Jinwu. Adapun Chu Chaoyang sendiri, ia juga berencana untuk menerobos ke alam jiwa baru lahir di sekte Jinwu. Ayah dan anak keluarga Mo meninggal, dan seluruh sekte Jinwu terkejut. Namun berkat naiknya Su Men ke tampuk kekuasaan dan serangkaian tindakan keras yang diambilnya, sekte Jinwu yang awalnya kacau balau, berhasil distabilkan dalam waktu singkat. Meskipun banyak fondasi sekte tersebut diambil alih oleh kekuatan besar maupun kecil, hal itu tidak berdampak secara keseluruhan. Setidaknya tak satu pun tetua yang telah mencapai alam Tongtian meninggal, dan semuanya hidup dan sehat. Para tetua inilah yang menjadi fondasi sebenarnya dari sekte Jinwu. Itu juga merupakan alasan mendasar mengapa sekte Jinwu mampu menduduki peringkat kedua teratas di negara Qi. Jika salah satu dari tetua ini terbasmi, sekte Jinwu akan segera jatuh ke dalam jajaran sekte kelas 2. Bahkan mungkin jatuh langsung ke jajaran sekte kelas 3. Untungnya, hal ini tidak terjadi. Sesuai dengan janjinya sebelumnya, Su Men mengajarkan kitab gagak emas yang lengkap kepada semua tetua. Tindakan ini mengejutkan seorang tetua sekte Jinwu. Kitab gagak emas merupakan seni bela diri terkuat milik sekte gagak emas. Bahkan jika seseorang melihat banyak sekte di seluruh negara Qi, kitab gagak emas adalah unik dan bahkan lebih baik daripada seni bela diri sekte-sekte kelas 1 tersebut. Dengan buku panduan gagak emas yang lengkap, para tetua yang belum memasuki alam Tongtian mungkin dapat berusaha untuk mencapai alam Tongtian selama masa hidup mereka. Su Men tahu betul bahwa dia tidak akan mampu mengelola sekte Jinwu sebesar itu sendirian. Cara yang paling aman adalah dengan tetap memegang teguh para tetua ini dan biarkan mereka melakukan apa yang harus dilakukan untuk Su Men. Oleh karena itu, penting untuk membuat para penatua ini bekerja untuk Anda dengan tulus. Mengandalkan langkah-langkah keras hanya bisa berhasil sementara, sedangkan perencanaan jangka panjang memerlukan usaha untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat.
Sangat penting untuk memberikan mereka teknik budidaya yang lengkap. Stabilkan dulu mereka, baru pelan-pelan rebut hati rakyat. Dengan munculnya para tetua ini, Sekte Jinwu secara alami menjadi tenang dengan cepat. Tentu saja, beberapa rumor yang diam-diam tidak dapat dihentikan. Bagaimanapun, naiknya Sumen ke tampuk kekuasaan terlalu tiba-tiba dan terlalu sulit dipercaya, dan tidak ada cara untuk menghentikan gosip dalam waktu singkat. Sumen pun tidak peduli, yang diinginkannya adalah kekuatan sesungguhnya. Selama Sekte Jinwu masih utuh di tangannya, apa pentingnya beberapa rumor? Di gunung belakang Sekte Jinwu, Chu Chaoyang duduk bersila, tenggelam dalam kultivasi, bekerja keras untuk mencapai alam jiwa baru lahir. Ledakan. Sumber energi dalam tubuhnya terus melonjak, mengalir liar di dantian dan meridiannya, menyebabkan aura Chu Chaoyang terus meningkat. Namun tak lama kemudian, sumber energi itu berangsur-angsur mereda. Chu Chaoyang masih terjebak di tingkat ke-9 alam Juyuan dan belum mampu menembus alam Ningdan. Hal ini membuat Chu Chaoyang merasa sedikit kecewa. Mengapa aku tidak bisa menerobos? Apakah karena aku belum mengumpulkan cukup pengalaman? Chu Chaoyang membuka matanya dengan enggan, dengan sedikit ekspresi kesal di matanya. Dia telah tinggal di tingkat ke-9 alam Juyuan untuk waktu yang lama. Saat dia masih di kamar dagang Suiwei, dia mencoba menerobos, namun gagal. Namun di sini, terobosan lain gagal. Meskipun tidak ada konsekuensi serius, kegagalan berulang kali membuat Chu Chaoyang bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan latihannya. Untuk mengetahui situasinya, Chu Chaoyang menutup matanya lagi. Alih-alih berlatih, ia malah membenamkan pikirannya ke dalam tubuhnya dan mulai menjelajahi setiap bagian tubuhnya sedikit demi sedikit. Dia harus memiliki pemahaman lengkap tentang situasinya. Pasti ada alasan mengapa saya tidak dapat membuat terobosan. Akumulasinya sudah cukup, mungkin ada beberapa poin penting yang terlewat oleh saya. Tidak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari jauh, dan Chu Chaoyang segera membuka matanya. Salam, Tuan Wuming. Orang yang datang membungkuk dan memberi hormat. Dia mengenakan jubah ungu. Sumenlah yang sekarang menjadi pemimpin Sekte Jinwu. Suman datang. Chu Chaoyang sedikit mengernyit. Ada apa? Sumen memberikan selembar batu giok. Ini adalah metode kultivasi buku harta karun gagak emas. Yang mulia telah memberi saya bantuan besar. Saya harap Anda dapat menerima hadiah ini. Chu Chaoyang terdiam. Buku Golden Crow. Dia sebenarnya agak tertarik. Tapi itu hanya sedikit. Karena dia memiliki seni surgawi ilahi kekaisaran, dia tidak memerlukan teknik lain, bahkan teknik tingkat tinggi seperti manual gagak emas. Tidak perlu. Chu Chaoyang menanggapi dengan acuh tak acuh. Sumen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Chu Chaoyang akan menolak secara langsung. Ini adalah manual Golden Crow. Apakah dia tidak tertarik sama sekali? Namun jika dipikir-pikir lagi, Wuming adalah seorang alkemis, dan dia sangat berbakat. Mungkin seluruh energinya terfokus pada praktik alkimia, jadi dia tidak terlalu tertarik dengan teknik bela diri semacam ini. Sumen menyimpan slip giok itu dan berkata dengan lembut, aku tidak bisa membalas kebaikanmu. Jika kamu punya kebu dewa, jangan ragu untuk bertanya. Sumen pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Chu Chaoyang melirik Sumen, yang juga menatap Chu Chaoyang dengan tatapan jujur dan tanpa syarat. Jika ada kebu dewa, Chu Chaoyang pasti memilikinya. Chu Chaoyang sangat membutuhkan Sekte Jinwu yang besar ini. Ini adalah kekuatan yang kuat. Meskipun Sekte Tianji sekarang menjadi sekte nomor 1 di negara bagian Liang dan terus tumbuh dan berkembang, mungkin masih kalah dengan Sekte Jinwu. Anda harus tahu bahwa Sekte Jinwu hanyalah sekte kelas 2 di negara Qi. Itu hanya sekte kelas 2, tetapi memiliki lebih dari selusin tetua di alam Tongtian. Betapa mengerikannya hal itu. Dapat dibayangkan seberapa jauh Sekte Tianji dari kekuatan yang sebenarnya itu. Masih panjang jalan yang harus ditempuh. Apakah kamu sungguh-sungguh bersedia melakukan semuanya? Chu Chaoyang bertanya dengan sengaja. Sumen terkejut, ekspresinya sedikit rumit. Dia menggigit bibirnya, seolah sedang berjuang melawan sesuatu. Kemudian, Sumen berjalan mendekati Chu Chaoyang dan dengan lembut melepas jubah ungunya. Sosok yang hanya mengenakan gaun kasa tipis tiba-tiba muncul di depan Chu Chaoyang. Selama Chu Chaoyang mengulurkan tangannya, ia dapat menggenggam keindahan yang lembut dan harum dalam pelukannya. Tindakan ini membuat Chu Chaoyang sedikit bingung. Tetapi dia terbiasa berpura-pura, jadi sekalipun dalam situasi yang mengharukan, dia bisa tetap tidak tergerak. Bahkan alisnya tidak bergerak, dia hanya menatap Sumen dengan ekspresi tenang. Jika kau tidak keberatan, kau bisa membawa Sumen. Saat Sumen berbicara, napasnya semanis anggrek,
dan orang hampir dapat mendengar detak jantungnya sendiri dengan jelas. Ini adalah sesuatu yang telah dipikirkannya sejak lama. Tetapi ketika tiba saatnya untuk menghadapinya, Su Men masih sedikit malu. Di mata Suman, Wu Ming adalah sosok yang sangat layak untuk ditaklukkan dan dijadikan teman. Khususnya, di belakang Wu Ming ada seorang guru besar alkimia, Wu Shuang Sulao. Selama dia berteman dengan Wu Ming, dia bisa mencari bantuan dari istana dan ini akan sangat bermanfaat, baik untuk dirinya maupun Sekte Jinwu. Tapi bagaimana saya bisa berteman dengan Wu Ming? Setelah berpikir panjang, Su Men memikirkan banyak cara. Tetapi tampaknya hanya diriku sendirilah hadiah yang terbaik. Selama ada hubungan nyata antara Wu Ming dan dirinya, dia dapat mengikat Wu Ming pada dirinya sendiri. Suman, tahukah kamu siapa aku? Kata-kata tiba-tiba Chu Chaoyang mengejutkan Su Men. Mengapa Anda berkata begitu, Tuan? Chu Chaoyang tersenyum tipis, mengambil jubah ungu di tanah dan mengenakannya pada Su Men. Pipi Su Men sedikit memerah. Dia merasa gugup dan sedikit kecewa. Wu Ming ini tampaknya tidak tertarik pada dirinya sendiri. Chu Chaoyang melanjutkan, apakah kau pikir aku datang untuk menyelamatkanmu karena aku ikut serta dalam konferensi pil naga tersembunyi bersamamu? Su Men sedikit mengernyit, agak bingung. Mengapa Anda menyelamatkan saya, Tuan? Chu Chaoyang tiba-tiba berbalik Su Men, apakah kamu lupa bahwa kamu adalah murid Sekte Tianji? Begitu kata-kata itu terucap, Su Men tiba-tiba merasa kedinginan, lalu menatap Wu Ming dengan heran. Saya memang murid Sekte Tianji, tetapi saya meninggalkan Sekte Tianji setelah konferensi pil Qianlong. Chu Chaoyang mencibir dan mengeluarkan slip giok. Jika kamu telah melarikan diri dari Sekte Tianji, mengapa kamu mengirim orang ke Sekte Tianji untuk meminta bantuan ketika kamu terjebak di Sekte Jinwu? Potongan batu giok itu dilemparkan tepat di depan Su Men. Su Men terkejut. Dia mengambil slip giok itu dan melihat bahwa itu adalah slip giok permintaan bantuan yang telah dia minta agar dibawa ke Sekte Tianji. Isi di dalamnya ditulis oleh Suman sendiri, jadi tidak mungkin ada kesalahan. Namun slip giok ini jelas dikirim ke Sekte Tianji, jadi mengapa ada di tangan Wu Ming? Mungkinkah orang yang mengantarkan surat itu mengalami kecelakaan di jalan dan tidak dapat mencapai Sekte Tianji, tetapi malah bertemu Wu Ming di tengah jalan, sehingga slip giok itu jatuh ke tangan Wu Ming? Hal itu mungkin saja terjadi, tetapi seberapa besar kebetulan yang dibutuhkan untuk bertemu dengan Wu Ming? Kemungkinan yang lebih masuk akal adalah Wu Ming memiliki hubungan dekat dengan Sekte Tianji, itulah sebabnya ia memiliki slip giok ini. Memikirkan hal ini, pandangan Su Men terhadap Wu Ming tiba-tiba berubah. Siapa kamu? Chu Chaoyang mendengus, dan penampilannya segera kembali normal. Suman, perhatikan baik-baik siapa aku. Su Men menatap wajah Chu Chaoyang dan tertegun sejenak. Chu Chaoyang, Wu Ming sebenarnya bisa jadi adalah Chu Chaoyang. Apa yang sedang terjadi? Su Men tidak dapat melupakan hal ini barang sedetik pun. Kepalanya menjadi kacau dan dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk berpikir. Chu Chaoyang menatap Su Men dengan dingin. Slip giokmu telah dikirim ke Sekte Tianji. Sekte itu sangat mementingkannya. Kebetulan saja aku akan datang ke negara Qi, jadi mereka memberiku tugas untuk menyelamatkanmu. Hehe, kamu begitu santai di negara bagian Yan sehingga kamu langsung meninggalkan Sekte. Ketika kamu menghadapi kesulitan, kamu hanya ingat untuk meminta bantuan Sekte. Apa pendapatmu tentang Sekte Tianji? Perkataan Chu Chaoyang langsung menyadarkan Su Men. Su Men menatap Chu Chaoyang dengan linglung. Apakah kamu Wu Ming atau Chu Chaoyang? Chu Chaoyang mencibir. Jika aku katakan padamu bahwa aku adalah Wu Ming dan Chu Chaoyang, apa yang akan kau lakukan? Karena tidak bernama Chu Chaoyang lagi. Mengapa ini terdengar begitu familiar? Suman tampaknya pernah mengatakan sesuatu yang serupa sebelumnya. Dia adalah Su Men dan leluhur Sekte Jinwu. Ini tidak mungkin. Siapa kamu? Su Men sedikit bingung dan mundur beberapa langkah, dengan ketakutan dan kebingungan di matanya. Chu Chaoyang menyipitkan matanya sedikit. Apakah kamu masih ingat di mana aku berada selama konferensi pil Qianlong? Setelah mendengar kata-kata Chu Chaoyang, ingatan Su Men segera kembali ke saat konferensi pil Qianlong. Pada saat itu, ada 3 alkemis muda dari Sekte Tianji yang berpartisipasi dalam konferensi alkimia Qianlong. Chu Chaoyang, Song Qingsu dan Su Men. Faktanya, hanya Song Qingsu dan Su Men yang berpartisipasi. Su Men ingat bahwa Chu Chaoyang memilih untuk mundur pada malam konferensi alkimia. Saat itu, ia menjadi bahan tertawaan banyak orang, dan Sekte Tianji pun ikut diolok-olok banyak orang. Namun, Chu Chaoyang belum muncul sejak konferensi alkimia Qianlong dimulai.
Dia hanya muncul tiba-tiba ketika konferensi telah selesai. Su Men terkejut, lalu menatap Chu Chaoyang dengan tak percaya. Kamu juga ada di Danhui waktu itu, apakah Wu Ming adalah seseorang yang kamu pura-pura? Su Men memang cerdas dan langsung menebaknya. Chu Chaoyang berkata dengan tenang, jika kamu masih tidak percaya padaku, aku bisa menunjukkan sesuatu yang lain. Setelah berkata demikian, Chu Chaoyang menyentuh cincin spiritualnya, dan seketika tungku pil pun muncul. Wah! Tungku alkimia jatuh ke tanah dengan suara tumpul. Su Men memperhatikannya dengan saksama dan ekspresinya tiba-tiba berubah. 3 kuali tinta roh misterius. Ini adalah hadiah terakhir dari konferensi pil Qianlong, 3 kuali tinta misterius. Hanya alkemis yang memenangkan kompetisi pil Qianlong yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tripod ini. Semua orang di dunia tahu bahwa 3 kuali tinta misterius ada di tangan Wu Ming. Selain Wu Ming, tidak ada orang lain yang dapat memiliki kuali Lingmo Sansuan. Satu-satunya cara adalah membasmi Wu Ming dan kemudian mengambil alih Sansuan Lingmo Ding. Namun, Chu Chaoyang memiliki Sansuan Lingmo Ding ini di tangannya, yang cukup untuk membuktikan bahwa Chu Chaoyang dan Wu Ming sebenarnya adalah orang yang sama. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Su Men memperhatikan kuali tinta Sansuan Ling dengan saksama sambil berekspresi terkejut, memastikan bahwa itu adalah barang asli, bukan replika. Tak diragukan lagi, Chu Chaoyang sedang Wu Ming. Su Man mempercayainya. Betapapun sulitnya baginya untuk menerima kenyataan ini, dia harus mempercayainya. Chu Chaoyang melambaikan tangannya dan memasukkan kuali Sansuan Lingmo ke dalam cincin roh. Dia hanya menatap Su Men, menunggu reaksinya. Su Men akhirnya tenang. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai memikirkan kembali cara berbicara dengan Chu Chaoyang. Aku tidak menyangka kalau kamu Wu Ming, kata Su Men. Chu Chaoyang kembali duduk di tempat ia duduk bersila dan bermeditasi sebelumnya. Demi kebaikanmu, aku datang ke Sekte Jinwu sendirian, tanpa peduli bahayanya, dan membantumu mengambil posisi sebagai pemimpin Sekte Jinwu. Ini bukan hanya untuk membantumu, tetapi juga untuk Sekte Tianji. Su Men sedikit mengernyit untuk Sekte Tianji. Chu Chaoyang berkata, kamu seharusnya mendengar bahwa Sekte Tianji dan negara Liang tidak lagi seperti dulu. Su Men mengangguk, saya mendengar bahwa negara Liang menaklukkan Wu dan Yue, dan Sekte Tianji menjadi sekte nomor 1 di negara Liang. Meskipun Su Men terjebak di Sekte Jinwu, dia masih bisa mengetahui hal-hal ini. Su Men memiliki perasaan yang sangat rumit tentang pertumbuhan Sekte Tianji. Dia sudah lama tidak berada di Sekte Tianji, jadi wajar saja dia tidak punya banyak perasaan terhadap sekte itu. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah sekte yang pernah dia datangi sebelumnya, dan mengetahui bahwa Sekte Tianji telah menjadi begitu kuat, dia merasakan emosi yang campur aduk. Ada penyesalan dan ketidakberdayaan. Jika aku tahu Sekte Tianji akan menjadi begitu kuat, apakah benar jika aku meninggalkan Sekte Tianji? Su Men menggelengkan kepalanya dan tersenyum meremehkan dirinya sendiri. Sudah terlambat untuk memikirkan hal-hal ini sekarang. Dia bukan lagi murid Sekte Tianji. Su Men kini bukan lagi Su Men yang sama seperti sebelumnya. Dia punya sekte sendiri dan beban sendiri. Sekarang setelah kamu berada di posisi ini, kamu harus memainkan peranmu. Jika Sekte Tianji membutuhkanmu di masa depan, Sekte Jinwu-mu harus menanggapinya. Ini bukan negosiasi dengan Anda, tetapi sesuatu yang harus Anda lakukan. Kalau tidak, aku bisa membantumu mencapai posisi ini, tapi aku juga bisa menjatuhkanmu dan membuatmu terjerumus ke dalam kutukan abadi. Chu Chaoyang berkata dengan suara dingin, kata-katanya memperlihatkan sikap yang sangat tangguh. Su Men menggigit bibirnya dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Kau ingin aku menjadi bonekamu? Chu Chaoyang tidak menyembunyikannya dan langsung mengangguk. Su Men tertawa getir, Sekte Jinwu hanyalah sekte kelas 2 di negara Qi. Bagaimana bisa membantu Sekte Tianji? Chu Chaoyang menyipitkan matanya sedikit, sekarang ini hanya sekte kelas 2, tetapi selama Sekte Jinwu tumbuh lebih kuat, seharusnya tidak sulit untuk masuk ke jajaran sekte kelas 1, kan? Su Men terdiam. Memang, dilihat dari level Sekte Jinwu saat ini, asalkan ia tumbuh sedikit lebih kuat, dengan 5 pembangkit tenaga listrik alam Tongtian lagi di sekte tersebut dan ribuan pengikut lagi, ia pada dasarnya dapat dianggap telah memasuki jajaran sekte kelas 1. Di seluruh negara Qi, jumlah sekte tingkat pertama jauh lebih kecil dibandingkan dengan sekte tingkat kedua. Secara keseluruhan, hanya ada puluhan sekte kelas 1 di negara Qi. Jika Sekte Jinwu dapat menduduki peringkat pertama, maka ia juga akan dianggap terkenal di antara sekte-sekte di negara Qi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan dia adalah seorang tiran lokal. Sejujurnya,
Alasan utama saya datang ke Qi adalah untuk membuat Qi dan Liang membentuk aliansi sehingga kedua belah pihak bisa bersama-sama melawan Yan. Datang ke Sekte Jinwu untuk menyelamatkanmu hanyalah pekerjaan sampingan. Tapi aku tidak menyangka kau akan mampu memanfaatkan situasi ini dan menjadi pemimpin Sekte Jinwu. Dalam hal ini, Sekte Jinwu secara alami akan menjadi bagian penting dari aliansi antara kedua belah pihak. Sekte Jinwu harus menghormati Sekte Tianji, mematuhi perintah Sekte Tianji, dan bekerja sama dengan tindakan Sekte Tianji. Su Men, sekarang kau adalah pemimpin Sekte Jinwu, tetapi kau juga murid Sekte Tianji. Kau harus tahu ini dengan jelas. Setelah Chu Chaoyang selesai berbicara, dia mengeluarkan token lainnya. Ketika Su Men melihat tanda itu, ekspresinya menjadi semakin rumit. Ini adalah tanda milik murid gunung dalam Sekte Tianji, yang melambangkan identitas murid gunung dalam. Su Men pernah memilikinya. Akan tetapi, saat dia memilih meninggalkan Sekte Tianji, dia membuang token tersebut. Chu Chaoyang membawa token itu di depan Su Men dan menatap matanya. Saya bertanya lagi, apakah Anda ingin mengambil token ini atau tidak? 550.